Nak, kenapa kamu mengamen? Ulah siapa? Kamu yang sabar ya. Akan kuberi dia pelajaran. Kau yang melakukan hal kejam ini kan? Akan kubalas kelakuanmu. Akan kubuat kamu menyesal selamanya. Eni dibuat syok saat pulang dinas lihat anaknya jadi pengamen jalanan. Ternyata, halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Istri selingkuh, anak kandung disiksa jadi pengamen jalanan, dan bapaknya diusir karena dikira gembel penyakitan. Tapi mereka tidak tahu, gembel yang mereka tendang malam itu adalah seorang jenderal bintang rahasia dan konglomerat yang memiliki perusahaan tempat selingkuhannya bekerja. Halo sobat, di video kali ini kita akan membahas tuntas kisah karma instan yang paling memuaskan. Jangan di-skip, karena plot twist di akhir cerita bakal bikin kalian bersorak puas. Deru mesin bus ekonomi tua yang memekakan telinga itu akhirnya tersendat mati di pinggir terminal kota, memuntahkan asap hitam pekat yang seketika menyatu dengan udara siang yang mendidih. Bima melangkah turun dari pintu karatan bus tersebut, membiarkan sandal jepit tipisnya menjejak aspal yang memuai oleh panas. Gelombang panas yang memantul dari jalanan seolah berusaha memanggang kulit telapak kakinya yang mengeras. Namun bagi seorang pria yang terbiasa menginjak bara api penderitaan di medan perang, sengatan aspal ini hanyalah belayan angin lalu. Angin kering yang membawa debu jalanan langsung menampar wajahnya, mengeringkan keringat yang membasahi dahi dan lehernya yang legam terbakar terik matahari. Warna kulitnya yang kini memerah gelap bagai tembaga bakar begitu kontras dengan sebuah luka gores memanjang yang mengukir rahang kirinya. Luka itu belum sepenuhnya pudar. Sebuah prasasti bisu dari ujung pisau belati musuh di kedalaman hutan belantara 2 bulan lalu. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria kurus berbalut jaket kanvas usang berwarna merah pudar dan celana jeans belel yang benangnya mulai terurai di sana-sini ini adalah seorang komandan pasukan khusus elit. Di balik kain kumal yang menebarkan aroma keringat asam bercampur debu jalanan itu, tersembunyi otot-otot kawat yang terlatih untuk membunuh tanpa suara dan bertahan hidup dari akar-akaran hutan beracun. Tangan kasarnya yang kini menggenggam sebuah tas ransel butut, begitu penuh dengan kapalan setebal koin, adalah tangan yang sama yang telah menarik pelatuk ribuan kali demi menjaga kedaulatan negara. Ia sedang dalam penyamaran, sebuah sandiwara kecil yang sengaja ia ciptakan semata-mata untuk melihat reaksi tulus keluarganya saat menyambut kepulangannya yang tak terduga. Bima memejamkan mata sejenak, membiarkan keriuhan terminal dengan segala teriakan calo tiket dan deru mesin kendaraan meresap ke dalam gendang telinganya. 2 tahun. 2 tahun lamanya ia raib di telan lebatnya hutan, meninggalkan istri tercintanya, Sarah, dan jagoan kecilnya, Arya, demi sebuah operasi rahasia tingkat tinggi yang bahkan dokumennya tak boleh dilihat oleh sembarang jenderal. Selama 24 bulan yang menyiksa itu, Bima hidup seperti hantu di perbatasan. Tidur beralaskan tanah basah, berteman nyamuk malaria, dan menjadikan desingan peluru sebagai lagu pengantar tidur yang mengerikan. Hatinya seringkali bergetar hebat setiap kali membayangkan wajah manis istrinya dan tawar yang anaknya yang kala itu baru berusia 5 tahun. Bayangan merekalah yang menjadi satu-satunya alasan ia menolak untuk mati, meski sang pencabut nyawa seringkali berjarak hanya sejengkal dari tenggorokannya. Ia membuka matanya perlahan. Mata elang yang biasanya memancarkan aura membunuh yang dingin itu kini melembut, digantikan oleh genangan rindu yang nyaris meluap menghancurkan pertahanannya. Di dalam tas ransel bututnya yang berdebu, tak hanya ada beberapa helai pakaian lusuh, tetapi juga tersimpan sebuah buku tabungan dengan deretan angka miliaran rupiah, bonus finansial luar biasa dari negara atas jasanya menyelamatkan aset nasional, serta dokumen promosi kenaikan pangkat luar biasa yang akan mengubah hidup keluarganya selamanya. Namun, ia tidak ingin pulang sebagai pahlawan yang dielu-elukan. Ia hanya ingin pulang sebagai Bima, seorang ayah dan suami yang begitu merindukan kehangatan rumah. Ia ingin memberikan kejutan, membuktikan bahwa cinta keluarganya tidak pernah luntur meski ia pulang dengan tangan kosong dan rupa yang menyedihkan layaknya pengemis. Langkah Bima perlahan menyusuri trotoar yang retak-retak di pinggiran kota. Setiap kali ia berpapasan dengan pejalan kaki yang necis, mereka secara refleks menutup hidung atau melangkah menyamping dengan terburu-buru, menjauhi aroma tubuhnya yang memang sengaja tak ia bersihkan sejak berangkat dari perkemahan pangkalan seminggu yang lalu. Beberapa wanita berpakaian mewah menatapnya dengan tatapan jijik yang sama sekali tak disembunyikan, berbisik-bisik sinis sambil mempererat pegangan pada tas mahal mereka. Bima hanya tersenyum tipis.
Sebuah senyum pahit yang tersembunyi di balik bibirnya yang pecah-pecah menahan dahaga. Begitulah dunia bekerja, pikirnya dalam hati dengan tenang. Manusia terlalu mudah ditipu oleh selembar kain pembungkus raga. Mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka anggap sampah jalanan yang menjijikan ini memiliki kekuasaan dan kekayaan yang mampu membeli seluruh pertokoan di sepanjang jalan ini jika ia mau. Jantung Bima mulai berdebar lebih kencang. Sebuah sensasi yang aneh bagi seseorang yang detak jantungnya tetap stabil bahkan saat diintai penembak jitu musuh. Setiap langkah yang membawanya lebih dekat ke arah kompleks perumahannya terasa begitu berat namun sekaligus memompa adrenalin kebahagiaan yang melegakan. Ia membayangkan bagaimana wajah cantik Sarah akan memucat terkejut, lalu berubah menjadi tangis bahagia yang pecah sebelum menabrakkan tubuhnya ke dalam pelukan Bima yang berdebu. Ia membayangkan bagaimana Arya yang kini pasti sudah lebih tinggi, akan berlari kencang dari dalam rumah sambil berteriak memanggilnya ayah, sama sekali tidak peduli betapa kotor dan bau pakaian yang ia kenakan saat ini. Pikirannya melayang pada percakapan terakhir mereka melalui telepon satelit yang sinyalnya timbul tenggelam 2 tahun lalu, tepat sebelum ia menyerahkan seluruh alat komunikasinya kepada komando pusat. Suara Sarah yang terisak menahan tangis rindu, memintanya untuk cepat pulang dengan selamat, dan celoteh riang Arya yang memintanya membelikan mainan robot-robotan, adalah doa suci yang terus ia rapalkan di setiap hembusan napasnya di medan pertempuran. Keringat dingin mulai merembes dari pori-porinya. Bukan karena sengatan matahari yang semakin ganas membakar ubun-ubun, melainkan karena antisipasi yang membuncah luar biasa di dalam dadanya. Urat-urat di lehernya sesekali menonjol, menahan rasa haru yang tiba-tiba menyesakkan kerongkongan pria tangguh itu. Bima terus berjalan dalam diam, mengabaikan perutnya yang berbunyi perih meminta haknya setelah hanya diisi air putih berlumut sejak semalam. Trotoar yang semakin sempit memaksanya berjalan mendekati bibir jalan raya, tempat di mana debu-debu kering beterbangan menusuk mata setiap kali mobil mewah melaju kencang melewatinya. Ia membersihkan debu dari pelupuk matanya dengan punggung tangan yang kasar, menatap nanar ke arah lampu merah di perempatan depan yang merupakan pintu masuk menuju lingkungan rumahnya. Waktu seakan melambat. Angin siang yang panas dan membakar itu tiba-tiba terasa membawa aroma kegetiran yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Dada Bima bergemuruh bukan main. Dadanya seolah akan meledak oleh luapan kerinduan. Sedikit lagi, batinnya bersorak penuh kemenangan. Sedikit lagi semua darah dan penderitaannya akan terbayar lunas. Ia mempercepat langkahnya, setengah berlari menyeret sandal tipisnya di atas aspal yang membara, sama sekali tidak menyadari bahwa di perempatan lampu merah yang berdebu itulah, dunia yang selama ini ia bangun dengan segenap nyawa akan runtuh berkeping-keping menjadi ketiadaan. Langkah Bima semakin melambat saat ia mendekati perempatan lampu merah raksasa yang membelah urat nadi kota. Udara di persimpangan itu terasa jauh lebih mencekik, dipenuhi oleh kepulan asap knalpot dari puluhan kendaraan bermotor yang saling berdesakan, menggeram tak sabar menunggu pergantian warna lampu. Matahari tepat berada di atas ubun-ubun, memanggang aspal hitam hingga memancarkan fatamorgana yang membuat pandangan tampak bergelombang. Bima menyeka keringat yang mengalir deras melintasi luka gores di rahangnya. Di balik saku jaket kanvas lusuhnya, jari-jari kasarnya tak henti-henti mengelus sebuah kotak kecil berisi kalung emas berliontin huruf S untuk istrinya, dan sebuah robot mainan kayu ukiran tangan yang ia buat sendiri di tengah malam buta di pedalaman hutan untuk jagoan kecilnya. Senyum tipis mengembang di bibirnya yang pecah-pecah. Hanya tinggal beberapa ratus meter lagi menuju gerbang perumahannya. Ia sudah bisa membayangkan aroma masakan Sarah yang selalu menyambutnya setiap kali ia pulang dari markas. Namun, langkah tegap sang komandan elit itu seketika tertahan. Indera pendengarannya yang telah terlatih tajam untuk menangkap suara ranting patah di tengah gemuruh badai hutan, tiba-tiba menangkap sebuah anomali suara di tengah hiruk-pikuk klakson dan deru mesin. Itu adalah suara nyanyian. Bukan nyanyian dari radio mobil mewah, melainkan suara serak, parau, dan gemetar dari pita suara yang dipaksa bekerja melebihi batas kemampuannya. Bima menolehkan kepalanya ke arah deretan mobil yang terjebak kemacetan. Di antara raksasa-raksasa besi beroda 4 itu, tampak sebuah siluet kecil yang bergerak tertatih-tatih. Pandangan Bima menyipit, berusaha menembus silau matahari yang memantul dari kaca-kaca mobil. Hatinya tiba-tiba mencelos. Sebuah insting keayahan yang entah mengapa berdesir nyeri tanpa alasan yang jelas saat melihat pemandangan di depannya. Seorang bocah laki-laki, yang usianya mungkin tak lebih dari 7 tahun, sedang berdiri di samping sebuah mobil sedan mengkilap. Pemandangan itu begitu menyayat hati, hingga membuat napas Bima terasa berat.
Bocah itu mengenakan sebuah kaos usang berwarna kuning yang ukurannya terlalu besar untuk tubuh mungilnya, dengan lubang menganga di bagian ketiak dan noda hitam pekat yang entah berasal dari oli atau lumpur selokan. Celana pendeknya hanya diikat dengan seutas tali rafia agar tidak melorot. Tulang selangkanya menonjol tajam di balik kulitnya yang menghitam terbakar matahari, menandakan malnutrisi parah yang telah berlangsung sangat lama. Kaki-kaki kecilnya yang tak beralas dibiarkan melepuh menginjak aspal yang mendidih. Tangan mungilnya yang bergetar memegang sebuah instrumen musik seadanya, beberapa tutup botol bekas yang dipaku ke sepotong kayu rapuh. Ia mengayunkan alat itu, menghasilkan bunyi kecerikan yang menyedihkan, mengiringi suara seraknya yang berusaha menyanyikan lagu anak-anak, meski yang keluar hanyalah rintihan melodi yang menahan keputusasaan. Bima menelan ludah. Rasa pedih menjalar di dadanya murni karena empati. Sebagai seorang pria yang telah melihat kekejaman perang, melihat seorang anak kecil harus bertarung nyawa di tengah ganasnya jalanan kota membuat rahangnya mengeras. Ia melihat bocah itu menjulurkan tangan kirinya yang kotor ke arah jendela mobil sedan tersebut. Kaca mobil perlahan turun hanya sekitar 2 cm, dan sebuah tangan berhiaskan cincin tebal melemparkan sekeping koin logam dengan sembarangan. Koin itu memantul di kaca spion dan jatuh menggelinding ke bawah ban mobil. Tanpa ragu, bocah kecil itu menunduk cepat, merangkak di atas aspal panas, dan mengais koin tersebut dengan jari-jarinya yang mungil. Ia kemudian berdiri, mengusap debu dari koin itu ke bajunya, dan membungkukkan badannya dalam-dalam ke arah jendela mobil yang sudah kembali tertutup rapat, menggumamkan ucapan terima kasih yang lirih menyayat hati meski tak ada yang peduli untuk mendengarnya. Angin kering tiba-tiba berhembus kencang, menyingkap rambut ikal bocah itu yang kusam dan dipenuhi debu. Saat itulah, sang bocah pengamen membalikkan badannya ke arah trotoar, bermaksud menepi karena lampu lalu lintas mulai berubah warna menjadi hijau. Sinar matahari siang langsung menerpa wajah cemongnya secara penuh. Bima, yang masih berdiri mematung di pinggir jalan, memfokuskan pandangannya. Seketika itu juga, waktu di sekeliling sang komandan elit terasa berhenti berdetak. Suara klakson mobil, deru mesin, dan teriakan orang-orang mendadak senyap, tergantikan oleh dengingan panjang yang memekakan telinga di dalam kepalanya. Dunia di sekitarnya seolah berputar dengan sangat lambat. Mata Bima terpaku pada sebuah tanda lahir berbentuk bulan sabit kecil yang berada tepat di bawah telinga kanan bocah itu. Tanda lahir yang sama persis yang sering ia cium dengan penuh kasih sayang setiap malam sebelum tidur. Mata bulat bocah itu, meski kini sayu dan cekung, adalah mata yang mewarisi ketajaman matanya sendiri. Jantung Bima yang biasanya berdetak stabil dan tenang bahkan saat moncong senapan diarahkan ke kepalanya, kini seolah dihantam godam raksasa hingga nyaris meledak dalam rongga dadanya. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika mengucur deras dari pelipisnya. Seluruh persendian tubuhnya yang kokoh mendadak kehilangan tenaga, membuatnya nyaris terhuyung ke belakang. Tangannya yang memegang ransel butut itu gemetar hebat, genggamannya merenggang, hingga tas kanvas tersebut jatuh menghantam trotoar dengan suara berdebum. Bibir Bima yang pecah-pecah terbuka, merapalkan nama putra tunggalnya, memanggil nama Arya dalam bisikan parau yang hancur lebur menahan badai emosi. Tidak mungkin, batinnya menjerit meronta-ronta menolak kenyataan pahit ini. Ini pasti halusinasi akibat kelelahan. Bagaimana mungkin anak kebanggaannya, pangeran kecilnya yang ia tinggalkan di sebuah rumah mewah dengan fasilitas lengkap dan jaminan uang bulanan puluhan juta, kini berada di sini? Mengais recehan di aspal panas dengan perut keroncongan dan kulit yang mengelupas terbakar matahari? Udara terasa dirampas paksa dari paru-paru Bima. Dadanya naik turun dengan cepat, terengah-engah mencari oksigen di tengah rasa sakit yang merobek-robek kewarasannya. Seluruh pencapaian, medali kehormatan, dan miliaran rupiah di rekeningnya seketika terasa seperti debu tak berguna. Insting pertama Bima adalah berlari, menerjang jalanan yang mulai ramai oleh laju kendaraan itu, mendekap tubuh kurus anaknya seerat mungkin, dan menangis meminta maaf. Ia ingin memeluk Arya, menyembunyikannya dari kerasnya dunia di balik dadanya yang bidang. Namun, saat kaki kanannya baru saja melangkah turun dari tepi trotoar, langkahnya mendadak terkunci. Naluri militernya yang tajam, insting seorang komandan intelijen yang telah dilatih bertahun-tahun untuk selalu melihat gambaran besar dari sebuah kekacauan sebelum bertindak, mengambil alih kendali emosinya secara paksa. Jika Arya dibiarkan berakhir di jalanan seperti ini, mengais sisa kehidupan seperti anak buangan, lalu di mana Sarah? Di mana istrinya yang berjanji sambil menangis akan menjaga anak mereka dengan segenap nyawanya? Sesuatu yang sangat jahat,
keji, dan tak termaafkan pasti telah terjadi pada keluarganya selama 2 tahun ia menghilang di perbatasan. Bima perlahan menarik kembali kakinya ke atas batas trotoar. Urat-urat di lehernya menonjol hingga kulitnya memerah pekat. Rahangnya terkatup begitu rapat menahan gemuruh di dadanya hingga terdengar bunyi gemeretak giginya sendiri. Ia harus menahan rasa sakit yang seakan mengiris-iris jantungnya hidup-hidup. Ia menelan bulat-bulat tangisannya, mendorongnya kembali ke dasar tenggorokan. Bima melangkah mundur, menyembunyikan dirinya di balik sebuah pilar beton besar halte bus, membiarkan bayangan bangunan menutupi wajahnya yang kini basah oleh air mata yang mengalir tanpa suara. Mata elangnya yang perlahan memerah menyala, kini dipenuhi oleh aura membunuh yang sangat dingin dan mematikan. Ia terus mengunci pandangannya pada sosok rapuh Arya yang sedang berjalan tertatih ke bawah pohon rindang. Bima bersumpah atas nama darah dan keringatnya di medan perang, ia akan membuntuti anaknya, membongkar akar dari penderitaan keji ini perlahan-lahan. Siapapun yang berani merampas kebahagiaan pangeran kecilnya dan membuatnya mengemis di jalanan, akan dipaksa membayar lunas dengan tangisan penyesalan seumur hidup. Di balik pilar beton halte bus yang berbau pesing dan dipenuhi coretan vandalisme, sesosok pria dengan jaket kanvas lusuh berdiri mematung layaknya patung dewa perang yang kehilangan sukmanya. Bima menggigit bibir bawahnya yang kering hingga darah segar merembes, memberikan sensasi amis tembaga di lidahnya. Namun rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kiamat kecil yang sedang meremukan tulang rusuknya dari dalam. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan ritme yang tidak beraturan, berusaha mati-matian menekan insting purba seorang ayah yang meraung-raung minta dilepaskan. Ia ingin berlari, merengkuh tubuh kurus kering putranya yang tengah duduk bersandar di bawah pohon asam pinggir jalan, dan membawanya lari dari neraka dunia ini. Namun, rantai baja bernama rasionalitas dan insting intelijen militernya mengikat kakinya kuat-kuat. Otak Bima yang terbiasa menganalisis skenario pertempuran paling mematikan dalam hitungan detik, kini berputar keras menyusun teka-teki yang berserakan. Jika ia keluar dari persembunyiannya sekarang, ia memang akan memeluk Arya, namun ia tidak akan pernah tahu seberapa dalam luka yang telah digoreskan pada keluarganya, dan yang paling penting, ia tidak akan tahu siapa dalang di balik penderitaan keji ini. Sebuah operasi pembalasan yang sempurna membutuhkan kesabaran mutlak. Bima memejamkan matanya erat-erat, membiarkan sebutir air mata panas lolos dari sudut matanya dan jatuh membasahi kerah jaketnya yang berdebu. Dengan rahang yang mengeras hingga otot pelipisnya berdenyut kencang, sang komandan elit itu mengubah dirinya menjadi sebuah bayangan, hantu pelindung yang akan mengikuti setiap langkah berdarah putranya tanpa terlihat. Di seberang jalan, di bawah naungan bayangan pohon yang tak seberapa, Arya kecil terlihat sedang menghitung koin-koin kusam hasil mengamennya. Jari-jari mungilnya yang dulu seputih kapas dan selalu berbau bedak bayi, kini menghitam, dipenuhi daki, dan tampak gemetar saat menyusun kepingan logam itu di atas telapak tangannya. Bima menatap lekat-lekat dari kejauhan. Matanya yang setajam elang dapat melihat dengan jelas betapa pipi anaknya kini tirus menyerupai tengkorak yang dibalut kulit tipis. Tulang selangkanya menonjol dari balik rah kaos kuning yang kebesaran itu, membuat dada Bima seakan dihantam godam raksasa berkali-kali. Ketika Arya memasukkan koin-koin itu ke dalam saku celana pendeknya yang diikat tali rafia, bocah itu memegangi perutnya yang kempis. Sebuah gerakan kecil yang begitu lugu, namun sukses membuat urat-urat di leher Bima menonjol keluar menahan amarah yang mendidih. Anaknya kelaparan. Darah daging seorang perwira tinggi yang memiliki miliaran rupiah di rekeningnya, kini harus menahan perihnya lambung kosong di kerasnya jalanan kota. Arya perlahan bangkit, menyeret kakinya yang tak beralas menyusuri trotoar yang masih memancarkan hawa panas aspal. Bima mulai melangkah, menjaga jarak aman sekitar 20 meter di belakang anaknya. Langkah Bima begitu sunyi, sebuah teknik pergerakan bayangan yang biasa ia gunakan untuk menyusup ke markas musuh tanpa memicu alarm. Setiap kali Arya berhenti, Bima akan menyatu dengan keramaian pejalan kaki atau berlindung di balik kios-kios pedagang kaki lima. Matanya tak sedetik pun lepas dari punggung kecil yang rapuh itu. Bau knalpot dan debu jalanan tak lagi tercium oleh hidung Bima. Seluruh inderanya kini terkunci hanya pada eksistensi Arya. Perjalanan menyayat hati itu membawa Arya ke depan sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan raya. Etalase kaca warung itu memajang tumpukan ayam goreng, tempe orek, dan gulai cincang yang uap panasnya mengepulkan aroma rempah yang sangat menggoda. Bima melihat Arya berhenti di depan kaca etalase itu, menelan ludah dengan susah payah, matanya yang bulat besar menatap tumpukan makanan itu dengan binar keputusasaan yang merobek-robek kewarasan Bima. Bocah kecil itu merogoh sakunya,
mengeluarkan segenggam koin receh yang jumlahnya bahkan tidak akan cukup untuk membeli sepiring nasi putih polos, lalu melangkah ragu-ragu mendekati pintu warung. Belum sempat kaki kecil Arya melewati ambang pintu, seorang pria gempal berkumis tebal yang memakai celemek kotor tiba-tiba muncul dari dalam. Pria itu mengibas-ngibaskan serbet dekilnya ke udara dengan kasar, membentak Arya dengan suara melengking penuh rasa jijik, menyuruh bocah itu pergi seolah Arya adalah seekor anjing kura pembawa wabah penyakit mematikan yang akan mengotori lantai warungnya. Ia mencaci maki tanpa belas kasihan, menyebut Arya sebagai gembel bau yang hanya akan membuat pelanggan lain kehilangan nafsu makan. Suara bentakan itu menggelegar, menampar wajah Arya yang seketika menunduk dalam-dalam, meremas koin di tangannya dengan tubuh yang gemetar hebat ketakutan. Di seberang jalan, tepat di balik tiang lampu jalan, buku-buku jari Bima memutih pucat saat tangannya mengepal begitu kuat hingga kuku-kukunya nyaris menembus kulit telapak tangannya sendiri. Matanya menyala merah, memancarkan aura membunuh yang begitu pekat hingga seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat di dekatnya secara refleks bergidik ngeri dan mempercepat langkah. Bima mengunci tatapannya pada wajah pria pemilik warung itu, merekam setiap lekuk wajahnya dalam memori hitamnya. Di medan perang, ia pernah meremukan rahang seorang interogator musuh hanya dengan satu pukulan kosong, dan kini, butuh seluruh sisa akal sehatnya untuk tidak melompat menyeberangi jalan, mencekik leher pria gempal itu, dan memaksanya memakan seluruh kaca etalase warungnya sendiri. Namun ia menahan diri. Napasnya berdesis seperti ular berbisa yang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Arya melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Matanya berkaca-kaca menahan tangis penolakan yang sudah terlalu sering ia terima. Dalam ketergesaannya memutar balik badan, tubuh mungilnya yang lemah kehilangan keseimbangan. Ia terhuyung dan secara tidak sengaja menabrak kaki seorang pria kantoran berpakaian necis yang sedang berjalan terburu-buru sambil menelepon. Koin-koin dari tangan Arya berjatuhan, menggelinding masuk ke dalam lubang selokan yang kotor dan berbau busuk. Pria kantoran itu menghentikan langkahnya, menatap jas bagian bawahnya yang sedikit tersentuh oleh tangan kotor Arya. Dengan wajah memerah penuh arogansi, pria itu menendang pelan namun merendahkan ke arah kaki Arya, memaki bocah itu dengan sebutan anak haram jadah yang tidak punya mata, sebelum akhirnya meludah ke tanah dan berlalu pergi begitu saja tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dunia Bima seakan runtuh seketika. Ia menyaksikan anaknya yang berharga, permata hatinya yang ia jaga dengan taruhan nyawa di medan pertempuran, jatuh terduduk di atas trotoar yang kasar. Arya tidak menangis keras. Ia hanya meringkuk memeluk lututnya sendiri, membiarkan air mata membasahi wajah cemongnya dalam diam yang begitu memekakkan telinga. Koin-koinnya telah hilang, perutnya masih merintih kelaparan, dan martabatnya sebagai seorang manusia telah diinjak-injak menjadi debu jalanan. Bima berdiri membeku dalam bayang-bayang, membiarkan rasa sakit yang tak terperi ini mengukir sebuah sumpah berdarah di dalam jiwanya. Ia bersumpah atas nama seragam dan lencananya, bahwa mereka yang telah membuang anaknya ke dalam jurang penderitaan ini akan memohon kematian sebagai sebuah anugerah ketika saat pembalasannya tiba. Sang komandan elit itu terus mengawasi, menunggu detik demi detik berlalu dalam senyap, menyiapkan badai kehancuran yang tak akan pernah bisa dibayangkan oleh siapapun di kota ini. Matahari mulai condong ke arah barat, namun sengatannya sama sekali belum mereda, seolah sengaja ingin memanggang sisa-sisa harapan di atas aspal kota yang tak kenal ampun ini. Udara panas bergetar membawa aroma pesing selokan bercampur polusi yang menyesakkan paru-paru. Arya kecil menyeret kakinya yang melepuh menjauhi etalase warung makan yang telah menolaknya dengan keji. Setiap langkah bocah itu tampak begitu rapuh. Terhuyung-huyung seolah hembusan angin yang agak kencang saja sudah cukup untuk merubuhkan tubuh mungilnya yang tinggal tulang berbalut kulit tipis. Tangan kotornya yang bergetar tak henti-henti meremas perutnya yang berbunyi nyaring. Sebuah rintihan pilu dari organ dalam yang memohon asupan makanan namun tak kunjung tiba. Bima, yang masih tersembunyi di balik bayang-bayang pilar beton sebuah ruko yang tutup, mengamati setiap inci penderitaan putranya dengan napas yang tertahan tajam di kerongkongan. Rasa sakit yang merobek dadanya kini telah bermutasi menjadi sebuah lubang hitam keputusasaan dan kemarahan yang begitu pekat mendidih. Ia adalah seorang komandan elit, pria yang ditakuti musuh di medan perang. Namun di sini, di jalanan kotanya sendiri, ia merasa seperti pria paling tak berguna di dunia karena harus mengunci insting keayahannya dan membiarkan darah dagingnya menelan kepahitan hidup demi sebuah misi pembalasan yang sempurna. Langkah gontai dan tak tentu arah itu membawa Arya ke sebuah sudut jalanan yang lebih sepi, menjauh dari hiruk-pikuk pusat pertokoan yang berisi manusia-manusia berhati batu. Di sudut trotoar yang retak-retak, dinaungi oleh dahan keropos sebuah pohon beringin tua yang tak seberapa rindang,
duduklah seorang wanita renta dengan tubuh bungkuk yang tampak seakan memikul seluruh beban sejarah penderitaan dunia di pundaknya. Bei Minah, begitu para kuli panggul di sekitar sana memanggilnya, sedang membereskan bakul nasinya yang terbuat dari anyaman bambu usang yang sudah menghitam. Aroma rempah tradisional, campuran daun salam, serai, dan wangi kayu bakar yang menenangkan, menguar tipis dari sisa-sisa dagangannya, menciptakan sebuah anomali kehangatan di tengah kepulan asap knalpot yang menyesakkan dada. Pakaian wanita tua itu dipenuhi tambalan jahitan tangan yang kasar. Kebaya lusuhnya telah kehilangan warna aslinya. Berubah menjadi kecoklatan pudar akibat debu dan keringat bertahun-tahun berjuang di jalanan. Tangan keriputnya yang dipenuhi bintik-bintik penuaan tampak bergetar pelan saat ia mengikat bungkusan terakhir nasi ramesnya. Satu-satunya makanan yang tersisa untuk mengganjal perutnya sendiri yang belum terisi nasi sejak subuh tadi. Saat Bei Minah hendak memasukkan bungkusan terakhir itu ke dalam keranjang bambunya yang kosong melompong, pandangannya yang mulai rabun dan berkabut termakan usia menangkap sosok kecil yang tengah bersandar lemas di batang pohon beringin tak jauh darinya. Mata tua yang dikelilingi kerutan dalam itu memicing, berusaha menajamkan penglihatan. Ia melihat Arya. Bocah kurus berkaos kuning kebesaran yang lubang ketiaknya menjuntai itu tampak pucat pasi, napasnya terputus-putus pendek, dengan keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi cemongnya. Arya tidak berani mendekat apalagi meminta. Ia hanya menatap keranjang bambu Bei Minah dari kejauhan dengan sepasang mata bulat yang memancarkan keputusasaan absolut, sebelum akhirnya menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap ujung jari kakinya yang kotor, bersiap menerima penolakan, cacian, atau usiran kasar seperti yang baru saja ia alami sebelumnya. Hati Bei Minah, yang telah ditempa oleh kejamnya kemiskinan selama puluhan tahun namun tetap dipenuhi oleh kasih sayang yang seluas samudra, seketika mencelos pedih. Insting keibuannya meronta hebat, seketika merobohkan dan mengabaikan rasa lapar yang sedari tadi menggerogoti lambung tuanya sendiri bak disayat sembilu. Tanpa memedulikan tulang punggungnya yang berbunyi berderak nyeri setiap kali digerakkan, wanita bungkuk itu berdiri tertatih-tatih, meraih bungkusan nasi daun pisang terakhirnya dengan genggaman erat, dan melangkah perlahan menghampiri sang bocah malang yang terus gemetar ketakutan di bawah pohon. Dari jarak 15 meter, bersembunyi rapat di balik sebuah mobil box berkarat yang terparkir di pinggir jalan, Bima mencengkeram besi bemper mobil itu hingga ruas jarinya memutih pucat pasi. Urat-urat di lengan kasarnya menonjol tebal menembus lengan jaketnya. Otot kakinya menegang sempurna, siap melesat maju bagai peluru kendali jika wanita tua itu berani mengusir, menghardik, atau menyakiti anaknya seujung kuku pun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya pada detik itu juga, sukses menghancurkan seluruh benteng ketangguhan mental sang komandan elit tak bersisa. Bei Minah berjongkok dengan sangat susah payah di hadapan Arya. Persendiannya gemetar menopang tubuh rentanya. Dengan tangan keriputnya yang kapalan, wanita renta itu tidak memukul atau mengusir, melainkan mengusap lembut kepala Arya, membersihkan debu dari rambut ikal kusam bocah itu dengan sentuhan yang begitu syarat akan kelembutan surgawi. Suara seraknya yang hangat dan bergetar mengalun pelan, memecah kesunyian sore itu, bertanya dengan nada penuh kasih sayang mengapa anak setampan ini sendirian di jalanan, dan apakah perut kecilnya itu belum diisi makanan sedari pagi. Arya terkesiap, menatap wajah penuh keriput itu dengan tidak percaya, lalu hanya bisa mengangguk lemah sementara air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah menggenang di pelupuk matanya. Tanpa ragu atau perhitungan sedetik pun, Bei Minah membuka ikatan karet bungkusan nasi terakhirnya, nasi yang menjadi penyambung nyawanya hari ini, menyendok nasi campur itu dengan jari-jarinya telanjangnya yang bersih, lalu menyuapkannya langsung ke mulut Arya. Ia menyuapi bocah jalanan itu dengan senyuman penuh ketulusan, seolah-olah Arya adalah cucu kandungnya sendiri, seorang pangeran kecil yang harus diselamatkan dari kejamnya dunia fana ini. Detik itu juga, pertahanan Bima hancur lebur. Air mata panas yang sedari tadi ia paksa telan dengan segenap sisa kewarasannya akhirnya jebol, mengalir deras membasahi pipinya yang legam dan berdebu, melewati luka gores di rahangnya, dan jatuh menetes membasahi kerah jaket kanvas usangnya. Sang komandan elit yang tak pernah meneteskan air mata meski belati musuh menembus bahunya di kedalaman hutan beracun, kini menangis tergugu dalam diam yang luar biasa menyayat hati. Bahunya bergetar hebat. Ia menyaksikan bagaimana Arya mengunyah makanan itu dengan rakus sekaligus penuh genangan air mata syukur, sementara Bei Minah terus tersenyum tulus, mengabaikan perutnya sendiri yang bergejolak perih demi melihat secercah kehidupan kembali bersinar di mata bocah itu. Cahaya matahari sore yang berwarna keemasan menyusup melalui celah-celah daun beringin, menyoroti sosok renta bungkuk Bei Minah seolah semesta turun tangan untuk memahkotainya dengan cahaya malaikat suci.
Bima memukul dadanya sendiri yang terasa sesak dan nyeri oleh luapan haru serta rasa terima kasih yang tak terhingga besarnya. Di tengah dunia yang telah dengan keji menginjak-injak darah dagingnya, membuang anaknya layaknya sampah, Tuhan ternyata mengirimkan seorang malaikat tak bersayap dalam wujud seorang nenek penjual nasi bungkusan yang miskin papa. Bima menyeka air matanya dengan punggung tangan yang kasar, membiarkan debu bercampur dengan air matanya. Matanya yang merah menyala kini memancarkan tekad suci yang 1000 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ia mengukir wajah teduh Bei Minah dalam-dalam di memori permanennya, merekam setiap kerutan, setiap helaian uban, dan setiap aura kebaikan yang memancar dari wanita tua itu. Sumpah berdarah yang tadi ia ucapkan untuk menghancurkan musuh-musuhnya, kini diiringi oleh sebuah janji suci lainnya yang tak kalah menggelegar di dalam batinnya. Bima bersumpah atas nama seragam, lencana, dan nyawanya sendiri, bahwa segera setelah badai pembalasan ini usai, ia akan mengangkat derajat wanita renta ini setinggi-tingginya. Ia akan memastikan bahwa tangan keriput yang telah menyelamatkan pangeran kecilnya dari kelaparan itu tidak akan pernah lagi harus menyentuh kasarnya penderitaan jalanan. Ia akan memberikan istana untuk malaikat ini, sebuah hadiah mutlak dari seorang komandan yang hutang nyawanya takkan pernah bisa dibayar dengan emas seisi dunia. Dengan napas yang perlahan kembali terkendali meski dadanya masih bergemuruh hebat, Bima terus mengawasi dari balik bayangan, menanti momen ketika Arya menyelesaikan suapan terakhirnya, bersiap untuk mengikuti langkah gontai putranya menuju tempat yang paling menyimpan misteri pengkhianatan ini, rumahnya sendiri. Matahari sore mulai merendah, memancarkan semburat jingga kemerahan yang melukis langit kota dengan warna darah, seolah alam semesta turut bersimpati pada luka menganga di dada sang komandan elit. Di bawah naungan pohon beringin tua itu, Arya kecil akhirnya menelan suapan terakhir nasi rames dari tangan keriput Bei Minah. Bocah kurus itu menyeka bibirnya yang cemong dengan punggung tangan, lalu membungkukkan badan mungilnya dalam-dalam, menggumamkan untayan terima kasih yang terdengar begitu parau namun syarat akan ketulusan yang luar biasa. Bei Minah membelai puncak kepala Arya untuk terakhir kalinya, memberikan senyuman hangat yang mengusir hawa dingin di hati bocah itu, sebelum membiarkan Arya beranjak pergi. Dari balik bayangan gelap mobil box berkarat, Bima menatap kepergian putranya dengan rahang yang terkatup rapat, merekam senyum Bei Minah sekali lagi dalam benaknya. Setelah memastikan wanita renta bak malaikat itu beranjak aman membawa keranjang kosongnya, Bima kembali merapatkan jaket kanvas lusuhnya. Ia melangkah tanpa suara, menyatu kembali dengan debu jalanan sebagai hantu pelindung yang akan mengikuti darah dagingnya menembus senja. Langkah kaki Arya yang tak beralas kini tak lagi segontai sebelumnya. Sedikit energi dari sebungkus nasi daun pisang itu memberinya tenaga ekstra untuk mempercepat ritme berjalannya. Bima terus menguntit dalam radius 20 meter yang mematikan. Insting intelijennya bekerja dengan sangat mulus menavigasi setiap belokan gang dan jalan pintas yang diambil putranya. Saat mereka perlahan meninggalkan hiruk-pikuk pusat kota, udara polusi yang menyesakan perlahan berganti menjadi hembusan angin sore yang lebih tenang. Pemandangan gedung-gedung beton raksasa dan etalase kaca yang angkuh mulai tergantikan oleh deretan pepohonan rindang serta pagar-pagar rumah warga kelas menengah. Setiap jengkal aspal yang mereka lewati memutar kembali kaset kenangan di dalam kepala Bima. Ini adalah rute yang sama persis yang biasa ia lewati setiap kali pulang bertugas bertahun-tahun yang lalu, saat Arya masih balita dan selalu menunggunya di ujung gang dengan tawa riang yang berderai-derai. Bima memejamkan matanya sejenak sambil terus berjalan, membiarkan memori indah itu meresap ke dalam pori-porinya yang lelah. Ia ingat betul bagaimana ia menguras seluruh tabungan hasil jerih payahnya, menyisihkan setiap sen gaji dan bonus bahaya dari negara, hanya demi membelikan sebuah rumah asri bergaya minimalis di kompleks perumahan yang tenang ini untuk keluarga kecilnya. Ia membayangkan wujud rumah itu sekarang, dindingnya yang bercat putih bersih, taman kecil di halaman depan yang selalu ditanami bunga mawar kesayangan Sarah, dan sebuah ayunan kayu kecil di teras yang ia rakit sendiri khusus untuk pangeran kecilnya. Membayangkan itu semua, dada Bima bergemuruh oleh antisipasi yang kembali membuncah. Jika Arya berada dalam kondisi malnutrisi parah yang begitu mengerikan di jalanan, lantas apa yang sebenarnya menimpa rumah mereka? Apakah rumah itu telah disita rentenir? Apakah Sarah, istri cantiknya, jatuh sakit parah hingga tak mampu mengurus anak mereka? Rentetan pertanyaan itu berputar seperti badai tornado di dalam kepalanya, membuat keringat dingin kembali merembes dari pelipisnya yang legam. Namun, seiring langkah mereka yang semakin mendekati blok perumahannya, ada sesuatu yang terasa janggal. Insting Bima, yang telah dilatih untuk mendeteksi ancaman sekecil apapun di udara, mulai berdenyut tidak nyaman,
membunyikan alarm mara bahaya di dasar nuraninya. Gang yang dulu tenang dan dipenuhi anak-anak yang bermain sepeda kini terasa asing. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman menatap ke arah Arya dengan tatapan ganjil, campuran antara kasihan, cemoohan, dan ketakutan, lalu buru-buru membuang muka atau masuk ke dalam rumah, mengunci pagar rapat-rapat saat melihat bocah kurus berbaju kumal itu melintas. Tangan Bima mengepal kuat di dalam saku jaketnya. Kenapa tetangganya yang dulu begitu ramah kini bertingkah seolah putranya adalah penderita kusta yang membawa wabah mematikan? Amarah kembali mendidih di pembuluh darahnya. Namun ia menahannya dengan segenap sisa-sisa kesabaran. Ia terus melangkah menembus bayang-bayang pepohonan sore, hingga akhirnya, langkah Arya terhenti tepat di depan sebuah gerbang di ujung jalan utama. Bima menahan napasnya, menghentikan pergerakannya secara tiba-tiba di balik pilar listrik besar bernomor seri usang, sekitar 3 rumah dari tempat Arya berdiri. Ia mematung. Itu adalah rumahnya. Ya, Bima sangat yakin itu adalah kafling tanah bernomor blok yang ia beli dengan darah dan keringatnya. Namun, bangunan di baliknya sama sekali tidak mencerminkan tempat bernaung hangat yang selalu ia mimpikan selama 2 tahun tertidur di atas tanah basah hutan perbatasan. Mata langsang komandan elit melebar pelan, menyerap pemandangan di depannya dengan ketidakpercayaan yang seolah membekukan aliran darahnya. Gerbang kayu minimalis yang dulu ia pasang sendiri kini telah dihancurkan, diganti dengan pagar besi tempar raksasa bercat emas norak yang menjulang angkuh, seolah sengaja dibangun untuk memamerkan kesombongan penghuninya. Dinding rumah yang dulu putih bersih kini dicat ulang dengan warna krem mencolok, dihiasi pilar-pilar batu alam mahal yang terlihat sangat berlebihan. Mawar-mawar kesayangan istrinya telah ditebang habis tak bersisa, digantikan oleh hamparan rumput sintetis dan lampu-lampu taman kristal yang memancarkan cahaya silau di keremangan senja. Akan tetapi, bukan perubahan arsitektur norak itu yang membuat dunia Bima seolah berhenti berputar dan runtuh berkeping-keping di atas kepalanya. Fokus matanya yang menajam kini terkunci mati pada sebuah objek yang memonopoli area garasi dan halaman depan rumahnya. Terparkir dengan sangat arogan di atas lantai carport berbatu alam mahal itu, adalah sebuah mobil sedan mewah keluaran terbaru berwarna hitam mengkilap. Jantung Bima seakan dipukul godam besi. Itu adalah mobil yang sama persis. Plat nomor yang sama persis. Itu adalah kendaraan mewah yang ia lihat di perempatan lampu merah siang tadi. Mobil yang dari jendelanya terlempar kepingan receh sembarangan, memaksa anak kandungnya merangkak merendahkan diri layaknya anjing memungut koin di atas aspal mendidih. Kaca mobil gelap yang memantulkan semburat senja itu seolah memutar kembali pemandangan mengerikan siang tadi, meninju ulu hati Bima dengan kekuatan luar biasa yang nyaris membuatnya muntah. Bagaimana mungkin? Bima mencengkeram kasar pilar beton di dekatnya, kuku-kukunya bergemeretak menekan lumut kering hingga hancur. Bagaimana mungkin mobil setan itu bisa terparkir dengan begitu nyaman dan berkuasa di dalam pekarangan rumahnya sendiri? Udara di sekitarnya mendadak terasa begitu tipis dan menyesakan. Hidungnya yang terlatih tajam menangkap aroma parfum pria yang sangat menyengat. Aroma wangi sintetis bercampur cengkeh yang memusingkan, menguar terbawa angin dari arah pintu utama rumahnya, membunuh total wangi bunga melati yang biasanya menjadi ciri khas rumah tersebut. Ini bukanlah rumah yang disita oleh bank. Ini sama sekali bukan gambaran rumah keluarga miskin yang sedang tertimpa musibah penyakit mematikan. Ini adalah rumah yang bergelimang kemewahan, sebuah sangkar emas yang memancarkan kekayaan duniawi dari setiap sudut ruangannya. Lalu, demi Tuhan dan segala malaikat di langit, jika rumah ini dipenuhi oleh harta melimpah, mengapa darah dagingnya sendiri harus dipaksa berkeliaran memakai kaos berlubang dan celana diikat tali rafia, mengais belas kasihan di jalanan aspal yang memanggang telapak kakinya? Dari kejauhan, Bima melihat Arya kecil mendorong pintu pagar besi kecil yang sengaja tidak digembok dengan susah payah. Tubuh mungil bocah itu tampak semakin kerdil, kotor, dan menyedihkan saat disandingkan dengan kemegahan pilar-pilar rumah tersebut. Arya bahkan tidak berani berjalan menginjak rumput sintetis, apalagi menyentuh bodi mobil sedan mengkilap itu. Bocah itu berjalan mengendap-endap menyusuri tepi selokan yang kotor. Kepalanya menunduk dalam-dalam seolah ia adalah seorang budak hina yang menyusup masuk ke dalam istana majikannya sendiri. Rahang Bima mengeras hebat hingga urat-urat di lehernya menonjol, berdenyut kencang seirama dengan detak jantungnya yang memompa lahar panas amarah ke seluruh persendiannya. Di balik dinding tebal rumah mewah itu, Bima tahu pasti ada sebuah pengkhianatan keji yang sedang menunggunya. Sesuatu yang jauh lebih mematikan dan berbisa daripada sayatan peluru musuh di perbatasan. Sang komandan elit itu menarik napas panjang yang gemetar, matanya menyipit memancarkan aura membunuh yang sedingin es batu,
bersiap melangkah memasuki gerbang neraka yang dulunya ia sebut sebagai kepingan surga keluarganya. Angin senja yang merangkak turun menyelimuti kota perlahan mengubah suhu udara menjadi lebih dingin, namun darah yang mengalir di dalam pembuluh nadi Bima justru terasa mendidih bak lahar gunung berapi. Setelah memastikan jalanan di depan rumahnya cukup sepi dari pandangan tetangga yang curiga, sang komandan elit itu meloloskan diri ke celah sempit di pekarangan samping rumahnya dengan gerakan yang nyaris tak kasat mata. Insting bertahannya yang telah diasah hingga level mematikan di belantara perbatasan kini ia gunakan untuk menyusup ke dalam wilayahnya sendiri. Tidak ada satupun daun kering yang berderak terinjak oleh sandal jepit tipisnya. Ia merayap menempel pada dinding bata yang terasa dingin, bergerak bagaikan hantu yang menuntut balas dendam. Otot-otot di sekujur tubuhnya menegang sempurna, bersiap untuk menghadapi skenario terburuk yang bisa diciptakan oleh takdir. Meski jauh di lubuk hatinya yang terdalam, Bima masih memanjatkan selarik doa putus asa agar semua kegilaan ini hanyalah sebuah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Langkah senyap Bima terhenti tepat di bawah sebuah jendela kaca besar yang menghubungkan taman samping dengan ruang keluarga. Jendela itu sedikit terbuka, menyisakan celah selebar 2 jari yang tidak tertutup rapat oleh tirai bludru berwarna merah marun yang menjuntai mewah dari langit-langit. Dari celah sempit itulah, dentuman musik klasik yang mengalun lembut dari perangkat pelantang suara mahal terdengar menguar keluar, membawa serta hembusan pendingin ruangan yang beraroma vanila bercampur parfum pria yang memusingkan kepala. Tangan Bima yang kasar dan dipenuhi kapalan tebal perlahan terangkat, mencengkeram kusen jendela dengan kekuatan yang cukup untuk meremukan kayu jati tua itu. Ia memosisikan wajahnya mendekati celah tirai, menajamkan sepasang mata elangnya untuk menembus temaram cahaya lampu gantung kristal yang berpendar keemasan di dalam ruangan tersebut. Detik itu juga, sisa-sisa harapan yang mati-matian ia pertahankan sejak melihat anaknya di jalanan, hancur lebur menjadi debu kosmik yang tak bersisa. Di atas sebuah sofa kulit impor berwarna putih gading yang empuk, terhampar sebuah pemandangan yang seketika merobek-robek jantung Bima tanpa ampun. Sarah, wanita yang namanya selalu ia sebut dalam doa setiap kali peluru musuh mendesing di atas kepalanya, sedang duduk bersandar dengan posisi yang begitu intim, menyandarkan kepalanya yang berambut rapi di atas bidang dada seorang pria asing. Istri yang selama 2 tahun ini ia bayangkan sedang menangisi kepergiannya, kini tampak begitu bersinar, jauh dari kesan sakit atau menderita. Kulitnya putih terawat memancarkan kilau perawatan mahal, bibirnya dipulas lipstik merah merona yang menggoda, dan di leher jenjangnya melingkar sebuah kalung berlian yang harganya dipastikan setara dengan gaji belasan tahun seorang prajurit. Gaun sutra tipis yang melekat di tubuh istrinya seolah menjadi ejekan paling kejam bagi jaket kanvas lusuh penuh debu yang kini membungkus tubuh Bima. Pria yang menjadi tempat Sarah bersandar itu tak kalah menjijikkan di mata Bima. Ia mengenakan kemeja sutra yang kancing atasnya sengaja dibuka, memperlihatkan rantai emas tebal di lehernya, sementara rambutnya dikelimiskan ke belakang dengan pomade yang mengilap kaku memantulkan cahaya lampu kristal. Pria arogan bernama Riko itu tertawa pelan. Tangannya yang berhiaskan cincin tebal mengelus lengan Sarah dengan gerakan posesif yang membuat urat-urat di leher Bima menonjol keluar hingga nyaris meledak. Ia melihat istrinya tertawa manja, menyuapkan sepotong buah anggur ke dalam mulut pria hidung belang itu dengan kelembutan yang dulu hanya diperuntukkan bagi Bima seorang. Dada sang komandan elit itu naik turun dengan cepat, terengah-engah mencari pasokan oksigen di tengah rasa sakit pengkhianatan yang jauh lebih mematikan daripada tikaman belati beracun manapun di medan perang. Ia telah bertaruh nyawa di hutan, memakan akar-akaran pahit dan meminum air berlumpur agar wanita ini bisa hidup nyaman. Namun balasan yang ia terima adalah sebuah tikaman telak tepat di pusat harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Belum sempat Bima menetralkan gemuruh badai di dalam dadanya, pintu penghubung antara dapur dan ruang keluarga berderi terbuka. Dari balik pintu kayu itu, muncullah sosok kecil Arya, melangkah masuk dengan sangat hati-hati, kepala menunduk dalam-dalam menyentuh dada. Kontras antara kemewahan ruang keluarga berlantai marmer mengilap itu dengan kondisi fisik Arya yang kurus, kotor, dan berbalut kaos kuning berlubang, menciptakan sebuah ironi yang begitu menyayat hati. Bocah malang itu memegang sebuah kaleng bekas biskuit berkarat dengan kedua tangannya yang gemetar hebat, tubuhnya menyusut ketakutan seolah ia adalah seekor tikus got yang tersesat masuk ke dalam sarang sepasang ular piton. Melihat kehadiran anak kandungnya, raut wajah Sarah yang tadinya penuh senyum manja mendadak berubah keras dan dingin, memalingkan wajahnya ke arah lain dengan tatapan jijik yang sama sekali tidak ditutup-tutupi, seolah yang baru saja masuk bukanlah darah dagingnya sendiri melainkan setumpuk sampah berbau busuk. Riko, pria arogan dengan kemeja sutra itu, mendengus kasar. Ia melepaskan rangkulannya dari Sarah, menegakkan tubuhnya, dan menatap Arya dengan sepasang mata yang menyala penuh penghinaan.
Riko membentak dengan suara menggelegar yang menggema di seluruh penjuru ruangan ber-AC itu, menuntut Arya untuk segera menyerahkan hasil setoran mengamennya hari ini tanpa berani menatap matanya. Dengan langkah kaki tak beralas yang gemetar hebat di atas marmer dingin, Arya berjalan mendekat, menyodorkan kaleng biskuit karatan itu ke arah meja kaca di depan Riko. Suara dentingan koin receh yang jumlahnya tak seberapa bergemerincing pelan saat kaleng itu diletakkan. Riko melirik isi kaleng tersebut, dan seketika wajah angkuhnya memerah padam oleh amarah. Dengan satu ayunan kaki kanannya yang terbalut sepatu pantofel kulit mahal, pria bajingan itu menendang kaleng biskuit tersebut dengan tenaga penuh. Bunyi nyaring besi yang beradu dengan sepatu memecah kesunyian rumah, diikuti oleh ratusan keping koin receh kusam yang berhamburan terbang ke udara, menghantam dinding, dan berserakan memenuhi lantai marmer bagaikan rintik hujan yang membawa keputusasaan. Arya terperanjat mundur. Tubuh mungilnya kehilangan keseimbangan hingga ia jatuh terduduk keras di atas lantai, meringkuk melindungi kepalanya dengan kedua tangan kotornya sambil menangis tanpa suara. Riko berdiri menjulang di hadapan bocah itu, mengarahkan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas tepat ke wajah Arya yang pucat pasi ketakutan. Pria arogan itu berteriak dengan urat leher yang menegang, menyemburkan kalimat-kalimat beracun yang merobek ruang tamu. Dasar anak gembel tidak berguna. Cuma segini hasil kerjamu seharian di jalanan. Otak udang. Kamu dan bapakmu yang entah mati membusuk di selokan mana itu sama saja. Keluarga gembel kotor. Anak sampah masyarakat. Kalau besok kau tidak bawa uang 100.000, jangan harap kau bisa tidur di gudang belakang. Kau tidur saja di kandang anjing. Di luar jendela, di tengah kegelapan malam yang mulai turun, Bima mematung seperti dewa kematian yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Gigi geliginya bergemeretak begitu keras menahan amarah yang telah mencapai puncaknya, hingga darah segar kembali merembes dari bibir bawahnya yang tergigit robek. Tangannya yang menempel pada kusen jendela kini mengepal hingga buku-buku jarinya memutih pasi, mencengkeram kayu keras itu hingga terdengar bunyi retakan kecil yang menandakan betapa dahsyatnya tenaga yang sedang ia tahan. Mata elangnya yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan api hitam yang berkobar-kobar, mengunci siluet Riko dan Sarah dengan tatapan membunuh yang absolut. Sang komandan elit tidak lagi merasakan sedih. Air matanya telah mengering, digantikan oleh sebuah sumpah pembalasan paling brutal yang pernah diciptakan oleh seorang manusia. Ia akan memastikan, dengan kedua tangannya sendiri, bahwa pria arogan berdasi sutra dan wanita pengkhianat di dalam sana akan memohon-mohon kematian di bawah telapak kakinya yang kotor. Kesabaran yang telah ditempa oleh kerasnya medan pertempuran akhirnya menemui batas kehancurannya. Bima melepaskan cengkeramannya dari kusen jendela yang telah retak di bawah kekuatan jari-jarinya. Dadanya bergemuruh kencang, memompa lahar panas amarah yang membakar setiap inci kewarasan di dalam otaknya. Dengan langkah berat yang diseret oleh keputusasaan absolut, sang komandan elit itu memutar arah tubuhnya menuju pintu kaca berbingkai kayu jati tebal yang menjadi akses utama dari pekarangan samping menuju ruang keluarga. Tidak ada lagi kehati-hatian. Tidak ada lagi pergerakan senyap layaknya hantu bayangan yang selalu ia gunakan untuk menyusup ke markas musuh. Dengan satu ayunan kaki kanannya, kaki yang sama yang telah mematahkan tulang rusuk belasan pemberontak bersenjata di pedalaman hutan, Bima menendang pintu tersebut dengan tenaga penuh yang mematikan. Bunyi dentuman keras menggelegar memecah kesunyian malam, membuat engsel besi tebal itu terlepas paksa dari dudukannya dan kacanya bergetar hebat merintih menahan hantaman. Alunan musik klasik yang sedari tadi mengalun membuai kemaksiatan di dalam sana seketika tertelan oleh keheningan yang mencekam, digantikan oleh hembusan angin malam yang membawa masuk debu jalanan menyapu aroma vanila di ruangan ber-AC yang steril itu. Di ambang pintu yang kini terbuka lebar, Bima berdiri tegak menjulang layaknya dewa perang yang baru saja merangkak naik dari dasar neraka. Penampilannya sungguh mengoyak kontras kemewahan yang terpampang di dalam ruangan berlapis marmer Italia itu. Jaket kanvasnya yang berwarna merah pudar dipenuhi oleh noda lumpur kering, debu jalanan, dan keringat yang mengeras menebarkan aroma asam penderitaan. Celana jeans belelnya robek di bagian lutut, dengan serat-serat benang yang menjuntai lelah. Sandal jepit tipisnya yang kotor menjejak lantai marmer putih bersih itu, meninggalkan jejak tanah yang seketika menodai kesempurnaan di sekitarnya. Kulitnya yang legam terbakar matahari, ditambah luka gores yang memanjang di rahang kirinya yang berkedut kaku, membuat wajahnya terlihat sangat buas. Matanya yang merah menyala menyapu seluruh penjuru ruangan. Di sudut lantai, Arya kecil masih meringkuk ketakutan, bertumpu di antara kaleng biskuit karatan dan ratusan koin receh yang berserakan. Bocah malang itu mendongak lambat,
Menatap siluet pria tinggi besar di ambang pintu dengan mata bulatnya yang berlinang air mata, tubuh kurusnya bergetar hebat mencoba mencerna aura kehangatan familiar yang tertutup rapat oleh penampilan gembel yang mengerikan itu. Di atas sofa kulit impor berwarna putih gading, reaksi Sarah terjadi dalam sepersekian detik yang terasa selamanya. Wajah wanita bergaun sutra tipis itu seketika memucat pasi, seputih kapas yang kehilangan darahnya. Mulutnya ternganga ngeri. Matanya terbelalak lebar hingga urat-urat merah di bola matanya terlihat jelas saat mengenali garis wajah pria kotor yang berdiri menakutkan di ambang pintu. Sebuah gelas kristal berisi anggur merah mahal yang baru saja hendak ia sesap merosot begitu saja dari sela-sela jemarinya yang mendadak lemas tanpa tulang, jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping dengan bunyi perang yang memekakkan telinga. Cairan merah pekat itu menggenang merembes di atas lantai, terlihat persis seperti tetesan darah segar yang mewakili hati Bima yang hancur lebur. Jantung Sarah seolah berhenti berdetak di dalam rongga dadanya. Sosok suami yang selama 2 tahun ini ia anggap mungkin telah membusuk menjadi pupuk di dasar jurang antah berantah, kini benar-benar berdiri di hadapannya sebagai saksi bisu dari dosa pengkhianatannya yang paling hina. Namun, ketakutan yang sempat membekukan aliran darah Sarah itu tidak berlangsung lama. Saat matanya yang menatap nanar itu menyapu keseluruhan penampilan Bima, dari ujung rambutnya yang kusam berdebu hingga ke ujung sandal jepitnya yang dekil dan berbau, rasa ngeri di hatinya perlahan menguap, tergantikan oleh sebuah kelegaan yang sangat kejam. Rico, sang pria hidung belang yang mengenakan kemeja sutra terbuka dada itu, berdiri dari sofa dengan gerakan angkuh nan terganggu. Ia sama sekali tidak mengenali Bima. Alih-alih merasa terancam, Rico justru menutup hidungnya dengan punggung tangan yang berhiaskan cincin emas tebal, mengibaskan tangannya ke udara seolah sedang mengusir sekawanan lalat bangkai pembawa wabah. Dengan tawa merendahkan yang berderai-derai penuh arogansi, Rico melontarkan hinaan tajam, mempertanyakan dengan nada menjijikan mengapa ada gembel busuk penyakitan yang bisa menyusup masuk melewati gerbang rumah mewahnya. Pria bajingan itu melirik tajam ke arah Arya, menuduh dengan suara menggelegar bahwa pria berjaket lusuh di ambang pintu ini pasti adalah bapak gembel dari anak rongsokan itu yang datang merengek untuk mengemis sisa-sisa makanan dari tempat sampah anjing mereka. Tawa Rico menggema nyaring, memantul di dinding-dinding berlapis emas itu, menikam harga diri Bima dengan tikaman bertubi-tubi tanpa ampun. Mendengar hinaan selingkuhannya yang terasa memvalidasi status mewahnya, Sarah yang kini merasa berada di atas angin melangkah maju dengan pongah. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring dan arogan beradu dengan lantai marmer, seolah menginjak-injak kenangan masa lalu mereka. Wanita yang dulu selalu menangis sesenggukan merindukan pelukan Bima itu kini melipat kedua lengannya di dada, menatap Bima dengan sepasang mata yang memancarkan rasa jijik yang luar biasa, seolah ia sedang menatap seekor kecoa got yang merayap keluar dari selokan pembuangan limbah. Sarah memiringkan wajahnya yang dipoles kosmetik ratusan juta, melontarkan kata-kata beracun yang lebih mematikan dari bisa ular kobra berkepala dua. Ia mencibir dengan suara lantang yang mengiris nurani, menyuarakan rasa herannya bahwa pria berjiwa miskin seperti Bima ternyata masih bernapas, dan pulang dengan wujud yang jauh lebih menjijikan daripada anjing kurap tak bertuan. Sarah menumpahkan segala caciannya yang selama ini terpendam, menghina habis-habisan pengabdian Bima sebagai seorang prajurit negara pembela perbatasan. Dengan nada penuh kebanggaan semu, Sarah menyebut bahwa pangkat rendahan Bima dan gaji abdi negaranya yang tidak seberapa itu tidak akan pernah bisa memuaskan gaya hidupnya yang pantas menjadi ratu. Ia berteriak bahwa uang recehan Bima tidak akan pernah bisa membelikannya kalung berlian utuh atau mobil sedan mewah seperti yang Rico berikan padanya tanpa perlu memohon setiap bulan. Setiap suku kata yang keluar dari bibir merah merona Sarah adalah belati berkarat yang ditusukkan tepat ke jantung sang komandan elit, lalu diputar dengan perlahan hingga menghancurkan segala janji suci pernikahan yang pernah mereka ikat di hadapan Tuhan. Sarah dengan lantang memproklamirkan bahwa rumah ini kini adalah milik Rico, dibeli dengan harta tak berseri milik pria berjas mengkilap itu, sementara Bima hanyalah pecundang miskin yang memang pantas membusuk di jalanan bersama anaknya yang bodoh dan tak berguna itu. Bima berdiri mematung menerima setiap serangan verbal itu layaknya tebing karang yang dihantam badai samudra. Urat-urat pelipisnya berkedut kencang, menahan amarah miliaran volt yang telah mencapai titik didih tertinggi. Ia tidak berteriak, ia tidak mengangkat tangannya yang gemetar, ia bahkan tidak membalas satupun cacian kotor itu dengan kata-kata pembelaan. Sang komandan elit yang sebenarnya memiliki wewenang absolut untuk meratakan seluruh kompleks perumahan ini dengan satu panggilan telepon ke markas besar itu, memilih untuk diam. Mata elangnya yang berkilat dingin nan mematikan hanya menatap tajam menembus kedalaman jiwa Sarah, sebuah tatapan kosong nan gelap yang menjanjikan kiamat kecil bagi wanita pengkhianat itu.
Di tengah badai hinaan yang terus-menerus merendahkan martabatnya sebagai seorang suami dan laki-laki sejati, pandangan Bima perlahan turun ke lantai yang dingin, mengunci tatapannya pada Arya yang masih gemetar memeluk lutut di atas genangan koin receh hasil ngamennya, bersiap menelan pil pahit penderitaan ini hingga tetes terakhir, menunggu momen puncak di mana ia akan membiarkan dirinya diinjak malam itu demi sebuah pembalasan dendam yang melegenda. Gema tawa merendahkan dari Riko dan rentetan cacian beracun dari Sarah perlahan memudar di telinga Bima, tergantikan oleh dengungan panjang yang mengisolasi kesadarannya. Sang komandan elit itu sama sekali tidak memedulikan wanita bergaun sutra yang terus mencibir kelusuhannya, apalagi pria hidung belang yang membusungkan dada dengan arogansi selangit itu. Pandangan Bima sepenuhnya terkunci pada sosok mungil yang meringkuk di sudut ruangan berlantai marmer dingin tersebut. Arya, pangeran kecilnya yang dulu selalu wangi bedak bayi dan tertawa riang, kini gemetar hebat dengan wajah cemong bersimbah air mata. Bocah itu memandangi ratusan koin kusamnya yang berserakan di atas marmer putih, hasil dari jerih payahnya mengorbankan telapak kaki di atas aspal mendidih seharian, yang kini dihancurkan begitu saja oleh satu tendangan keji. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bima melangkahkan kaki kirinya melewati ambang pintu yang hancur, membiarkan sandal jepit dekilnya meninggalkan jejak noda lumpur di atas lantai berkilau yang diagung-agungkan oleh istrinya. Melihat Bima berani melangkah masuk mengotori area kekuasaannya, Sarah memekik histeris, menarik ujung gaunnya dengan panik seolah Bima adalah seonggok limbah beracun yang akan mencemari kulit mulusnya. Namun Bima mengabaikan jeritan murahan itu. Ia melangkah tertatih, menurunkan tubuh besarnya yang kokoh, dan berlutut tepat di sebelah Arya. Jari jemari Bima yang kasar, dipenuhi kapalan tebal, dan bernoda tanah itu perlahan terulur, memungut satu demi satu koin receh yang berserakan. Setiap keping logam kusam yang ia sentuh terasa sangat berat, seberat penderitaan tak terperi yang harus ditanggung darah dagingnya. Arya kecil perlahan mendongak, menatap pria berjaket lusuh di sampingnya dengan sepasang mata bulat yang memerah. Meski wajah pria itu legam oleh matahari dan tergores luka yang mengerikan, ikatan batin yang mengalir di dalam darah mereka tidak bisa dibohongi. Arya mengenali sepasang mata elang yang menatapnya dengan kehangatan luar biasa itu. Bocah itu terisak tertahan, merintihkan panggilan, "Ayah," dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, sebuah rintihan yang membuat pertahanan batin Bima nyaris hancur berkeping-keping untuk kesekian kalinya. Namun, momen reuni diam-diam yang begitu menyayat hati itu tiba-tiba dihancurkan oleh sebuah bayangan gelap yang menjulang di atas mereka. Riko, yang merasa otoritasnya ditantang karena sang gembel berani mengabaikan perintahnya, melangkah maju dengan wajah memerah padam oleh amarah. Tepat ketika tangan Bima terjulur untuk mengambil kepingan koin Rp500 terakhir yang tergeletak di dekat kaki meja kaca, Riko mengayunkan kaki kanannya dengan kecepatan penuh. Sepatu pantofel kulit mahalnya yang keras dan mengkilap menghantam punggung tangan Bima, menjepit jari-jari kasar sang komandan elit itu ke atas lantai marmer dengan tenaga yang luar biasa kasar. Bunyi benturan tulang dan lantai batu itu terdengar begitu ngilu. Tidak puas hanya menginjak, Riko menekan seluruh berat badannya ke ujung tumit sepatunya, memutar hak keras itu di atas kulit tangan Bima seolah ia sedang melumat seekor kecoa yang menjijikan. Rasa sakit seketika menjalar, mengoyak kulit dan menekan tulang jemari Bima hingga nyaris retak. Sang komandan elit yang pernah menahan sayatan pisau interrogator musuh tanpa mengeluarkan erangan sedikitpun itu, kini hanya mengatupkan rahangnya rapat-rapat. Urat-urat di leher dan pelipis Bima menonjol tebal menahan siksaan fisik dan batin yang bercampur menjadi satu. Ia bisa saja, dalam waktu kurang dari 1 detik, memutar pergelangan tangannya, mematahkan pergelangan kaki Riko, dan meremukan leher pria arogan itu hingga tak bernapas lagi. Namun, insting militernya berteriak untuk menahan diri. Jika ia membunuh bajingan ini sekarang, ia hanya akan menjadi buronan, dan Arya akan kembali menderita. Kiamat yang ia siapkan haruslah sempurna, tanpa celah hukum, dan menghancurkan mereka secara absolut dari segala sisi kehidupan. Sambil terus menggerus tangan Bima, Riko meludah ke lantai, tepat di sebelah lutut sang komandan, menyemburkan kalimat andalannya dengan suara menggelegar bahwa dasar gembel kotor tidak tahu diuntung. Keluarga gembel dan anak sampah masyarakat seperti mereka sama sekali tidak pantas menginjak lantai marmer mewahnya yang harganya jauh lebih mahal dari nyawa mereka berdua disatukan. Sarah yang berdiri di belakang Riko tidak menunjukkan sedikitpun rasa iba melihat pria yang pernah menjadi suaminya disiksa sedemikian rupa. Sebaliknya, wanita itu tersenyum miring, menyilangkan lengannya, dan menimpali dengan suara melengking yang memekakkan telinga.
Ia memerintahkan Rico untuk segera mengusir kedua gembel pembawa sial itu keluar dari rumahnya sebelum mereka menyebarkan penyakit mematikan. Seolah alam semesta turut merasakan amarah yang ditahan oleh Bima, langit malam yang sedari tadi cerah tiba-tiba bergemuruh dahsyat. Kilat menyambar terang membelah awan pekat, diikuti oleh suara guntur yang memekakan telinga, dan detik berikutnya, hujan badai turun dengan sangat lebatnya, menghantam bumi dengan kemarahan yang membabi buta. Angin kencang bertiup menerobos pintu yang hancur, membawa serta tempias air hujan sedingin es yang langsung menusuk tulang. Dengan satu tendangan kasar terakhir ke arah dada Bima yang membuat sang komandan sedikit terpental ke belakang, Rico berteriak mengusir mereka ke tengah badai, mengancam akan memanggil anjing penjaga kompleks jika mereka tidak segera angkat kaki dari pekarangannya malam itu juga. Bima tidak menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam, menelan seluruh penghinaan, ludah, dan rasa sakit yang menggerogoti harga dirinya. Ia segera bangkit, merengkuh tubuh kurus Arya yang menggigil ketakutan, dan mendekapnya erat-erat di dadanya yang bidang. Bima melepas jaket kanvas lusuhnya yang berdebu, melilitkannya dengan cepat untuk membungkus tubuh putranya dari terpaan angin mematikan. Dengan bertelanjang dada, memperlihatkan otot-otot kawatnya yang dipenuhi bekas luka pertempuran menakutkan, Bima berbalik arah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkah kaki Bima yang telanjang menyeret tubuhnya keluar dari kehangatan rumah itu, menerobos masuk ke dalam tirai hujan badai yang seketika mengguyur dan membekukan aliran darahnya. Pintu kaca di belakangnya dibanting dengan sangat keras oleh Rico, mengunci mereka di luar dalam kegelapan malam yang kejam. Di tengah deru badai yang mengamuk, Bima berdiri tegak di tengah jalanan aspal yang tergenang air, membiarkan butiran hujan lebat menghantam wajahnya yang menengadah ke langit. Ia mendekap Arya yang terisak di dalam pelukannya, memberikan seluruh sisa kehangatan tubuhnya untuk sang pangeran kecil. Air hujan yang mengalir deras di wajah Bima menyamarkan air mata kepedihan yang akhirnya tumpah tak terbendung. Namun, di balik air mata dan tubuh yang basah kuyup itu, sepasang mata elangnya perlahan terbuka. Kegelapan dan keputusasaan di mata itu kini telah berganti menjadi lautan api hitam yang menyala-nyala. Di bawah guyuran hujan malam itu, Bima membiarkan dirinya diinjak dan dibuang layaknya sampah, mengumpulkan setiap kepingan penderitaannya menjadi sebuah amunisi mematikan untuk memulai fase pembongkaran yang akan membuat wanita pengkhianat dan pria arogan di dalam sana menangis darah memohon ampunan yang tak akan pernah mereka dapatkan. Hujan badai malam itu terasa seperti ribuan cambuk es yang diderakan berulang kali dari langit yang marah. Di tengah amukan cuaca yang membutakan pandangan, Bima melangkah tegap menyusuri trotoar yang tergenang air keruh. Tubuh atletisnya yang bertelanjang dada menahan setiap hantaman angin dan air dengan ketegaran sebuah benteng baja. Sementara kedua lengannya yang kokoh mendekap erat tubuh mungil Arya yang terbungkus rapat oleh jaket kanvas lusuhnya. Sang komandan elit tidak mempedulikan gigil yang mulai merayap di persendiannya. Seluruh fokusnya hanya tercurah pada detak jantung putranya yang berdebar lemah di balik pelukannya. Langkah kaki telanjangnya yang kapalan menjejak aspal basah dengan ritme yang pasti, meninggalkan neraka berwujud rumah mewah itu jauh di belakang. Di dalam kepalanya, skenario pembalasan dendam mulai tersusun rapi bagaikan cetak biru sebuah operasi militer berskala besar. Namun sebelum badai kehancuran itu ia lepaskan, ia harus memastikan pangeran kecilnya mendapatkan kembali haknya atas kehangatan dan kelayakan hidup. Setelah berjalan menembus tirai air selama hampir setengah jam, bayangan sebuah bangunan megah yang menjulang membelah awan badai mulai terlihat. Itu adalah Hotel Grand Imperial, sebuah properti bintang 5 berlapis kaca emas yang menjadi simbol kemewahan tertinggi di pusat kota, tempat di mana para pejabat negara dan konglomerat papan atas biasa menghabiskan malam. Lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung di lobi memancarkan pendaran cahaya kuning kehangatan yang menembus kaca-kaca besar, tampak sangat kontras dengan kegelapan jalanan yang sedang dilalui Bima. Tanpa sedikit pun keraguan di wajahnya yang basah dan kaku, Bima melangkah masuk ke pelataran drop-off hotel yang berlantai batu granit mahal. Air hujan bercampur lumpur menetes deras dari rambut dan celana jeans belelnya, menciptakan genangan kotor di setiap pijakan kakinya. Kehadiran pria bertelanjang dada yang basah kuyup, penuh luka gores, dan membawa buntalan jaket kumal itu seketika memicu kepanikan kecil di area lobi yang mewah. Lantunan musik jazz yang mengalun lembut dari sebuah grand piano di sudut ruangan seolah memudar saat beberapa tamu bergaun malam elit memekik tertahan dan melangkah mundur dengan raut wajah penuh rasa jijik. Dua orang petugas keamanan berseragam jas rapi langsung berlari menghampiri Bima dengan wajah tegang, diikuti oleh seorang manajer lobi berpakaian necis yang hidungnya berkerut menahan aroma lumpur dan air hujan. Dengan nada merendahkan yang dibungkus oleh kepalsuan tata krama, sang manajer merentangkan tangannya,
menghalangi langkah Bima, lalu menegur dengan suara tajam bahwa hotel mewah ini bukanlah panti sosial atau tempat berteduh bagi gelandangan, dan meminta Bima untuk segera angkat kaki sebelum mereka memanggil pihak kepolisian atas tuduhan mengotori fasilitas VIP. Bima tidak bergeming barang sesentimeter pun. Mata elangnya yang tajam dan sedingin es batu menatap lurus ke kedalaman pupil sang manajer, memancarkan aura dominasi absolut yang membuat pria berdasi itu tiba-tiba merasa tenggorokannya tercekat kering. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bima perlahan menurunkan satu tangannya, merogoh saku dalam celana kambet jeansnya yang dirancang khusus tahan air. Dari dalam saku tersebut, ia menarik keluar sebuah dompet kulit tipis berwarna hitam pekat. Dengan gerakan yang sangat tenang namun mengancam, jari-jari kasar Bima mengeluarkan dua buah benda yang seketika membekukan waktu di lobi tersebut. Sebuah kartu tanda anggota khusus militer berlapis plat metal dengan lambang Garuda emas bintang 3 yang menyilaukan mata, dan sebuah kartu kredit Black Titanium tanpa batas limit yang hanya dimiliki oleh segelintir triliuner di benua ini. Mata sang manajer melebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya saat mengenali segel kemiliteran tingkat tinggi pada kartu identitas tersebut. Sebuah segel yang menandakan bahwa pemegangnya memiliki wewenang untuk mengambil alih komando seluruh aparat keamanan di kota ini dalam keadaan darurat. Wajah arogan manajer itu seketika pias seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya, menyadari bahwa pria lusuh yang baru saja ia usir ini bisa saja melenyapkan karir dan nyawanya hanya dengan satu jentikan jari. Dalam hitungan detik, seluruh kesombongan di lobi itu runtuh. Sang manajer buru-buru membungkukkan badannya membentuk sudut 90 derajat. Suaranya bergetar hebat saat ia memohon ampunan beribu ampun atas kelancangan matanya yang buta, lalu dengan panik meneriakkan perintah kepada para stafnya untuk segera menyiapkan presidential suite terbaik mereka dan mensterilkan lift pribadi VIP malam itu juga untuk sang komandan. 15 menit kemudian, dunia Arya berubah dari neraka jalanan menjadi surga di atas awan. Di dalam presidential suite seluas 300 meter persegi yang berlapis karpet wall tebal dan diterangi lampu gantung kristal Swarovski, Bima memandikan putranya di dalam sebuah bathtub kolam raksasa yang diisi air hangat dan busa sabun beraroma lavender yang menenangkan. Jari-jari kasar Bima dengan sangat lembut menggosok daki dan debu jalanan dari kulit kurus anaknya, menyeka air mata yang masih tersisa di sudut mata bulat Arya. Untuk pertama kalinya dalam hari yang terasa seperti kiamat ini, sebuah senyum tipis mengembang di bibir Bima saat melihat Arya kembali terlihat seperti anak manusia, bersih dan wangi, meskipun tubuhnya masih terlalu kurus untuk anak seusianya. Setelah membalut Arya dengan mantel mandi berbahan sutra yang kebesaran, Bima mendudukan putranya di sofa empuk menghadap meja makan marmer yang panjang. Pintu suite diketuk pelan, dan deretan koki eksekutif hotel masuk mendorong kereta dorong perak. Mereka menyajikan hidangan paling mewah yang bisa diciptakan malam itu, sup krim jamur trufle panas, iga sapi wagyu panggang yang meleleh di mulut, dan segelas susu sapi murni hangat dengan madu murni. Arya menatap deretan makanan itu dengan mata berbinar tak percaya, sesekali menoleh ke arah Bima untuk meminta persetujuan. Bima mengangguk pelan, mengelus rambut ikal putranya yang kini bersih dan lembut, menyuruhnya makan sepuasnya tanpa perlu takut pada siapapun lagi. Menyaksikan Arya melahap makanan itu dengan rakus namun dengan wajah yang memancarkan kebahagiaan murni, dada Bima kembali bergemuruh, namun kali ini bukan oleh kesedihan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Anak lelakinya kini aman, berlindung di bawah sayap kekuasaannya yang tak terbatas. Setelah perut mungilnya terisi penuh, kelelahan mental dan fisik yang luar biasa akhirnya menumbangkan kesadaran Arya. Bocah itu tertidur pulas di atas ranjang king size berlapis seperai sutra Mesir. Napasnya teratur dan tenang, memeluk erat guling bulu angsa seolah takut kehangatan ini akan menghilang saat ia terbangun. Bima berdiri di sisi ranjang, kini telah mengenakan kemeja hitam bersih dan celana panjang gelap yang disiapkan oleh pihak hotel. Ia menutupi tubuh anaknya dengan selimut tebal, mencium kening Arya dalam-dalam, lalu melangkah menuju dinding kaca raksasa yang menyajikan pemandangan kelap-kelip lampu kota yang diguyur hujan badai. Pantulan wajah Bima di kaca itu terlihat begitu dingin dan tanpa ampun. Tangan kanannya yang sempat diinjak oleh Riko kini telah dibalut perban medis, namun rasa sakitnya sama sekali tak ia rasakan. Ia meraih gagang telepon hitam di atas meja, menekan nomor saluran rahasia yang terhubung langsung dengan markas besar Komando Pusat. Saat nada sambung pertama berbunyi, sang dewa perang telah siap melepaskan murkanya, memulai fase kehancuran absolut bagi mereka yang berani mengusik darah dagingnya. Suara gemuruh badai di luar jendela kaca raksasa Presidential Suite seolah menjadi simfoni kelam yang mengiringi kebangkitan sang monster dari tidur panjangnya. Kilatan petir yang menyambar terang memantulkan siluet Bima yang berdiri kaku menatap kelap-kelip kota.
Rahangnya mengeras bagaikan pahatan baja titanium, hingga urat-urat di lehernya menonjol menakutkan. Bima mencengkeram gagang telepon ruangan itu dengan tenaga yang nyaris meremukan plastiknya kerasnya, membiarkan nada dencing satelit terenkripsi berbunyi sesaat sebelum sebuah suara tegas di seberang sana menjawab dengan sapaan hormat yang menggetarkan udara. Mayor Jenderal Surya, ajudan sekaligus tangan kanannya yang paling setia di Kesatuan Intelijen Khusus Komando Pusat, merespons panggilannya dalam hitungan detik. Tanpa basa-basi atau sapaan hangat, Bima langsung memerintahkan Surya untuk segera mengaktifkan protokol hitam, sebuah sandi operasi militer tingkat tertinggi yang hanya boleh diturunkan untuk melenyapkan ancaman keamanan nasional atau menghancurkan sindikat kejahatan raksasa. Namun malam ini, sang komandan elit menggunakan wewenang absolutnya demi sebuah vendetta pribadi yang menyangkut kehormatan darah dagingnya. Dengan suara yang terdengar sangat berat dan sedingin es abadi di kutub utara, Bima menyebutkan nama Riko beserta alamat rumah mewah yang baru saja menjadi saksi bisu pengusirannya, menitahkan ajudan kepercayaannya itu untuk menguliti seluruh latar belakang bajingan tengi tersebut hingga ke dosa-dosanya yang paling menjijikan dalam waktu kurang dari 15 menit. Sambil menunggu mesin intelijen militernya bekerja menyapu data di seluruh negeri, Bima membalikan badannya yang kekar dan dipenuhi bekas luka tembak itu, menatap nanar ke arah Arya yang kini tertidur damai di bawah selimut sutra Mesir yang tebal. Bayangan tangan mungil putranya yang gemetar ketakutan saat mengumpulkan koin receh berkarat di atas genangan lantai marmer, serta bunyi tulang yang beradu dengan sepatu pantofel keji milik Riko, kembali terputar seperti kaset rusak yang menyiksa di dalam kepalanya. Aura membunuh yang menguar dari pori-pori kulit Bima kini begitu pekat, kental, dan menyesakan, hingga mampu membuat siapa saja yang berdiri di dekatnya mati lemas kehabisan napas. Pria yang berdiri di ruangan mewah ini bukanlah lagi sosok suami penuh kasih yang rela kelaparan di hutan demi membelikan istrinya hadiah, melainkan hantu perbatasan, sang algojo pencabut nyawa yang reputasinya membuat para panglima pemberontak kencing di celana hanya dengan mendengar namanya berbisik di angin malam. Ia telah mengabdi, berdarah-darah, dan menukar kewarasannya demi kedamaian negara ini, dan malam ini, ia akan menggunakan seluruh kekuasaan, jaringan, dan kekayaan tanpa batas dari dana operasional rahasia yang ia kendalikan untuk menumpas dua parasit yang berani melukai pangeran kecilnya. Tepat 13 menit kemudian, sebuah pesan masuk ke saluran komunikasi Bima, disusul oleh dering telepon yang kembali memecah keheningan. Suara Mayor Jenderal Surya terdengar kembali, namun kali ini dengan nada yang memendam amarah luar biasa setelah mengetahui siapa profil lintah darat yang telah berani mengusik komandan tertingginya. Surya melaporkan dengan sangat rinci bahwa Riko hanyalah seorang direktur operasional kelas menengah di PT Gemilang Persada, sebuah perusahaan properti komersial yang cukup besar di ibu kota. Namun, fakta brilian yang membuat sudut bibir Bima tertarik membentuk seringai malaikat maut adalah bahwa perusahaan properti tersebut ternyata berada langsung di bawah payung bendera Nusantara Holdings, sebuah konglomerasi bisnis super elit militer di mana Bima, melalui identitas samarannya dan kode Black Titanium, adalah pemegang saham mayoritas mutlak yang mengendalikan seluruh aliran triliunan rupiah dari balik layar. Riko hanyalah sebutir debu kotor yang menumpang hidup, bernapas, dan mencari makan di atas kerajaan bisnis raksasa milik pria yang baru saja ia tendang dan hina sebagai gembel jalanan tak berguna. Lebih parah dan memuaskan lagi, Surya membeberkan bukti forensik digital bahwa rumah mewah berlantai marmer, deretan mobil sedan Eropa, dan kalung berlian ratusan juta yang disombongkan Riko kepada Sarah semuanya didanai secara kotor dari hasil penggelapan dana proyek CSR perusahaan yang telah ia manipulasi selama setahun terakhir. Mendengar laporan sempurna yang turun dari langit itu, tawa pelan namun sangat mengerikan meluncur dari kerongkongan Bima, menggetarkan kaca jendela suite tersebut. Tawa itu sama sekali tidak memiliki nada kebahagiaan, melainkan murni sebuah lonceng kematian yang menyambut para pendosa di gerbang neraka. Dengan nada suara yang tenang namun mematikan, Bima menginstruksikan Surya untuk segera menghubungi jaringan perbankan pusat dan membekukan seluruh aset finansial Riko malam itu juga, detik itu juga, tanpa menyisakan 1 rupiah pun. Menutup semua akses kartu kredit dan rekening pribadinya, hingga pria arogan itu tidak akan mampu membeli segelas air putih di pinggir jalan. Tak berhenti pada pembekuan dana, Bima memerintahkan persiapan sebuah inspeksi mendadak tingkat tinggi, VIP audit, berskala masif ke kantor utama PT Gemilang Persada tepat pada pukul 8 pagi esok hari. Sang komandan elit menitahkan agar seluruh dewan direksi, aparat kepolisian dari Divisi Tindak Pidana Korupsi, dan tim audit forensik internal disiagakan di lobi utama. Ia akan datang sendiri secara langsung, bukan lagi dengan jaket kanvas lusuh yang berbau keringat dan debu, melainkan dengan segala atribut kekuasaan absolut dan kemewahan sejati yang akan membuat jantung Riko berhenti berdetak. Ia bersumpah pada langit malam itu bahwa besok,
Pria berjas sutra congkak itu akan diseret keluar dengan tangan terborgol layaknya anjing kurap di hadapan ribuan bawahannya. Sementara sang jenderal bayangan menyusun papan caturnya dengan langkah yang mematikan, di rumah mewah berlantai marmer yang kini sepi dari tangisan Arya, dentingan gelas kristal berisi anggur merah impor kembali terdengar. Rico dan Sarah saling bersulang di atas sofa kulit gading mereka, tersenyum lebar merayakan kemenangan mutlak karena berhasil membuang sampah masa lalu dari kehidupan sempurna yang mereka rajut. Sarah tertawa kegirangan, merapatkan tubuhnya dengan manja ke dada Rico, memuji habis-habisan betapa gagah dan berkuasanya kekasih gelapnya itu saat mengusir Bima yang terlihat sangat menjijikkan, kotor, dan tak ubahnya seperti pengemis berpenyakit kulit. Rico membusungkan dadanya, mengelus rambut Sarah dengan tangannya yang berhiaskan cincin emas, lalu menyombongkan diri dengan suara lantang bahwa besok pagi adalah hari bersejarah pengangkatannya menjadi wakil presiden direktur di perusahaannya, dan ia berjanji akan merayakannya dengan membelikan Sarah tas Hermes kulit buaya edisi terbatas. Kedua manusia berhati iblis itu mabuk kepayang dalam kesombongan, keangkuhan, dan hayalan tingkat tinggi, sama sekali buta dan tuli terhadap kenyataan bahwa sebuah badai kehancuran yang jauh lebih dahsyat dari hujan badai di luar kaca jendela mereka telah terbentuk sempurna, siap menyapu bersih seluruh harta, harga diri, dan kewarasan mereka tanpa ampun saat matahari terbit esok hari. Matahari pagi menyinari ibu kota dengan kehangatan yang seolah menjanjikan harapan baru, namun bagi sebagian orang, sinar terang itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang tak berujung. Di lobi utama PT Gemilang Persada yang berlapis pualam putih dan dihiasi pilar-pilar bergaya Eropa, suasana tegang terasa begitu pekat hingga nyaris bisa diiris dengan belati. Ratusan karyawan, mulai dari staf magang hingga jajaran dewan direksi, telah berbaris rapi membentuk formasi memanjang sejak pukul 7 pagi. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir dari pelipis para manajer senior yang terus melirik gelisah ke arah jam mahal di pergelangan tangan mereka. Kabar mengenai inspeksi mendadak VIP dari Komisaris Utama Nusantara Holdings telah menyebar bagaikan api melahap padang ilalang kering, membuat seluruh isi gedung dilanda kepanikan masif. Namun, di tengah lautan ketakutan itu, Rico berdiri di barisan paling depan dengan dada membusung sempurna, seolah ia adalah penguasa absolut ruangan tersebut. Pria hidung belang itu mengenakan setelan jas bespoke berwarna biru dongker yang harganya setara dengan 3 bulan gaji staf operasional. Rambutnya diklimiskan sempurna memantulkan cahaya lampu kristal lobi, dan seulas senyum arogan tak pernah lepas dari wajahnya. Di dalam benaknya yang dangkal dan dipenuhi keserakahan, Rico sama sekali tidak merasa terancam dengan audit mendadak ini. Ia justru sangat yakin bahwa kedatangan petinggi Nusantara Holdings hari ini adalah panggung kehormatan yang sengaja disiapkan khusus untuk meresmikan promosinya sebagai wakil presiden direktur. Sambil memainkan cincin emas tebal di jari manisnya, Rico menoleh ke arah seorang petugas kebersihan tua yang sedang gemetar memegang nampan minuman di dekat pilar. Dengan suara ketus yang merendahkan, Rico mengusir pria paruhbaya itu, mengatainya sebagai sampah tak berguna yang hanya akan merusak pemandangan elit lobi ketika sang pemilik kuasa tiba. Arogansinya telah mencapai titik zenit tertinggi. Ia merasa dirinya adalah raja kecil yang tak tersentuh, tanpa sedikit pun menyadari bahwa fondasi istana pasirnya sedang dihitung mundur menuju kehancuran mutlak. Di sela-sela waktu tunggunya, ia bahkan sempat mengetik pesan singkat bernada mesum kepada Sarah, menjanjikan malam perayaan yang liar bergelimang harta setelah ia resmi menyandang jabatan barunya hari ini. Tepat ketika jarum jam raksasa di dinding lobi menunjuk angka 8:00, keheningan yang mencekam tiba-tiba dipecahkan oleh raungan sirene pengawal kepolisian yang membelah jalan raya di depan gedung. 3 buah motor Voyager berwarna putih biru melesat masuk ke pelataran utama, memblokir seluruh akses jalan dengan manuver militer yang sangat presisi. Di belakangnya, sebuah konvoi mengerikan yang terdiri dari 4 mobil SUV lapis baja berwarna hitam legam dan sebuah sedan Maybach Pullman edisi terbatas meluncur perlahan bak monster raksasa yang memasuki sarangnya. Jantung seluruh karyawan di lobi itu seolah berhenti berdetak serentak melihat intimidasi yang disajikan. Rico, yang merasa inilah momen puncak kejayaannya, merapikan dasi sutranya dengan gerakan cepat dan angkuh. Senyum di wajahnya semakin melebar hingga memamerkan deretan giginya saat ia melihat belasan polisi militer berseragam tempur lengkap, bersenjata laras panjang, melompat turun dari SUV dan langsung membentuk barikade pengamanan berlapis di sekitar sedan Maybach tersebut. Aura kekuasaan absolut yang menguar dari iring-iringan itu membuat darah Rico mendidih dalam euforia. Inilah level kekuasaan yang selalu ia impikan sepanjang hidupnya. Seorang perwira tinggi militer dengan bintang 2 bertengger di pundaknya, Mayor Jenderal Surya, melangkah tegap menghampiri pintu belakang sedan raksasa itu. Dengan sikap hormat yang kaku dan presisi tingkat tinggi,
Ia membuka pintu mobil seharga puluhan miliar tersebut. Suasana di lobi seketika menjadi begitu hening hingga suara embusan napas pun terasa bising. Dari balik pintu mobil yang terbuka, menjulurlah sebuah kaki berbalut sepatu pantofel kulit buaya hitam mengkilap yang menjejak lantai granit pelataran dengan mantap. Detik berikutnya, sesosok pria tinggi besar melangkah keluar, berdiri tegak melawan pendaran sinar matahari pagi yang menyilaukan. Rico segera melangkah maju, membungkukkan badannya dengan postur menjilat yang sangat menjijikan, siap menyuarakan kalimat sambutan yang telah ia latih semalaman penuh di depan cermin. Namun, ketika pria hidung belang itu perlahan mendongak untuk menatap wajah tamu VIP tersebut, untaian kata di tenggorokannya seketika berubah menjadi gumpalan silet berkarat yang mencekik napasnya. Dunia Rico seakan runtuh menimpa kepalanya detik itu juga. Pria yang berdiri menjulang di hadapannya saat ini, yang diapit oleh Jenderal Bintang 2 dan barisan polisi militer, bukanlah sosok konglomerat tua beruban yang selama ini ia bayangkan. Pria itu mengenakan setelan jas hitam Armani yang dijahit khusus membungkus erat otot-otot kawatnya. Kemeja putih bersih tanpa celah, dan kacamata hitam aviator yang menutupi separuh wajahnya yang bersudut tajam. Bekas luka melintang di rahang kirinya yang terlihat menonjol memberikan aura buas yang sangat mematikan. Itu adalah wajah yang persis sama dengan gembel kotor yang semalam ia ludahi. Ia injak tangannya, dan ia usir tanpa ampun ke tengah badai hujan bersama anaknya. Wajah Bima, suami sah dari wanita yang selama ini ia kendalikan. Otot-otot wajah Rico berkedut hebat tak terkendali. Sepasang matanya melotot nyaris melompat keluar dari rongganya, dan kedua kakinya mendadak lemas tanpa tulang seolah seluruh darah di tubuhnya tersedot paksa ke perut bumi. Pikirannya yang kerdil berusaha keras menolak kenyataan yang tersaji di depan mata. Ia mencoba membohongi nuraninya bahwa ini semua hanyalah ilusi atau rekayasa murahan. Dengan suara parau yang bergetar hebat, Rico menunjuk wajah Bima. Tertawa sumbang yang terdengar sangat menyedihkan memecah keheningan lobi, dan melontarkan tuduhan gila bahwa pria ini pasti telah mencuri mobil mewah dan menyewa komplotan preman berseragam untuk melakukan balas dendam rendahan. Rico berteriak histeris dengan urat leher yang menegang, menuntut pihak keamanan gedung yang sedari tadi hanya mematung untuk segera menyeret gembel gila ini keluar sebelum merusak acara sakral perusahaannya. Namun, alih-alih dituruti, respons yang Rico terima adalah sebuah hantaman palu godam pada kewarasannya. Mayor Jenderal Surya melangkah maju dengan tatapan membunuh, menarik kerah jas mahal Rico dengan satu tangan kekar, dan membentak dengan suara bariton yang menggetarkan kaca-kaca gedung, membungkam mulut kotor bajingan itu dalam sekejap. Sang jenderal mendeklarasikan dengan lantang di hadapan ratusan karyawan yang menahan napas, bahwa pria yang baru saja Rico hina ini adalah Kapten Bima dari pasukan elit khusus, sekaligus pemilik dan pemegang saham mayoritas Tunggal Nusantara Holdings. Suara Surya bergema memantul di dinding pualam, menguliti habis setiap kebohongan dan arogansi semu Rico. Mendengar proklamasi kehancurannya itu, kaki Rico akhirnya benar-benar gagal menopang berat tubuhnya. Ia jatuh berlutut menghantam lantai marmer dengan keras. Napasnya tersengal-sengal menatap sepatu pantofel Bima. Sang komandan elit yang kini telah bertransformasi menjadi algojo pencabut nyawa itu perlahan melepas kacamata hitamnya, menunduk menatap Rico dengan sepasang mata elang sedingin es abadi. Tanpa perlu berteriak, Bima mengucapkan kalimat pelan yang menyayat gendang telinga Rico, menyatakan bahwa audit pagi ini bukanlah untuk mencari evaluasi kinerja, melainkan sebuah prosesi pemakaman massal bagi setiap aset, harga diri, dan kebebasan yang Rico miliki di dunia ini. Keheningan di lobi utama PT Gemilang Persada pagi itu terasa bagaikan ruang hampa udara yang menyedot habis seluruh oksigen dari paru-paru Rico. Pria yang 10 menit lalu berdiri membusungkan dada layaknya seorang kaisar yang tak tersentuh itu, kini terjerembab kaku berlutut di atas lantai pualam. Lututnya gemetar hebat hingga menimbulkan bunyi ketukan pelan saat beradu dengan lantai marmer yang dingin. Jas sutra birunya yang dijahit dengan harga puluhan juta kini terasa seperti jaket pengekang yang mencekik lehernya sendiri. Sepasang matanya yang memerah dan nyaris melompat keluar dari rongganya menatap nanar ujung sepatu pantofel kulit buaya hitam milik Bima. Teringat dengan sangat jelas bagaimana sepatu berhak ras miliknya sendiri malam tadi dengan kejam menginjak dan menggerus punggung tangan pria ini yang hanya beralaskan sandal jepit lusuh. Kini, pria berjaket kanvas dekil dan berbau lumpur itu telah menjelma menjadi dewa kematian bersetelan Armani, berdiri menjulang memblokir sinar matahari pagi dengan aura kekuasaan yang membuat nyali Rico menciut hingga seukuran debu. Tanpa memberikan jeda sedetik pun bagi Rico untuk merangkai kebohongan baru, Mayor Jenderal Surya melangkah maju dengan selembar dokumen tebal berstempel merah menyala. Dengan suara bariton yang menggema tajam, memantul di setiap sudut lobi dan disaksikan oleh ratusan karyawan yang sedari tadi menahan napas,
Sang Jenderal membacakan surat perintah pembekuan aset tingkat tinggi. Surya merinci satu demi satu dosa Riko, membeberkan secara brutal kejahatan penggelapan dana corporate social responsibility yang bernilai puluhan miliar rupiah, pemalsuan tender proyek fiktif, hingga manipulasi laporan keuangan demi menyokong gaya hidup hedonisnya bersama wanita simpanan. Bersamaan dengan setiap kata yang dimuntahkan dari mulut Sang Jenderal, ponsel pintar di saku Riko bergetar tanpa henti bagaikan mesin bor. Puluhan notifikasi pesan dari berbagai bank internasional dan domestik masuk secara beruntun, memberitahukan bahwa seluruh rekening pribadinya, kartu kredit tanpa limitnya, hingga deposito atas namanya telah diblokir secara permanen dengan saldo tersisa 0 rupiah. Dalam hitungan kurang dari 5 menit, Riko dimiskinkan secara absolut, ditelanjangi dari segala harta kekayaannya di hadapan orang-orang yang selama ini ia injak-injak. Guncangan realitas yang teramat kejam itu akhirnya meremukan sisa-sisa kewarasan dan arogansi Riko. Pria hidung belang yang biasa tertawa merendahkan martabat orang miskin itu tiba-tiba meratap histeris, melolong panjang bagaikan seekor anjing jalanan yang kakinya baru saja terlindas roda truk. Air mata ketakutan bercampur ingus mengalir deras merusak tatanan wajahnya yang sombong. Dengan keputusasaan seorang pengecut sejati, Riko merangkak menyeret tubuhnya di atas lantai pualam, mencoba meraih ujung celana Bima. Riko menangis tersedu-sedu, memohon ampunan beribu ampun dengan suara parau yang menyedihkan, menjanjikan bahwa ia akan mengembalikan setiap peser uang yang ia curi dan rela menjadi kacung Bima seumur hidup asalkan ia tidak dijebloskan ke dalam sel tahanan. Ia bahkan dengan menjijikannya menyalahkan Sarah, berteriak bahwa wanita ular itulah yang merayunya dan memaksanya membeli segala kemewahan tersebut. Namun, jangankan rasa iba, Bima bahkan tidak sudi membiarkan tangan kotor Riko menyentuh sehelai pun benang dari celananya. Sang komandan elit melangkah mundur satu tapak dengan raut wajah jijik, menatap Riko seolah ia adalah gumpalan kotoran yang tak sengaja terbawa dari sol sepatunya. Dengan nada bicara yang sangat pelan, datar, namun mengiris jauh ke dasar ulu hati, Bima mengingatkan Riko tentang bunyi koin 500 rupiah yang berserakan di lantai, tentang tangan kecil Arya yang gemetar, dan tentang dinginnya hujan badai yang menusuk tulang mereka semalam. Bima menegaskan bahwa tangisan Riko saat ini sama sekali belum sebanding dengan setetes pun air mata putranya yang jatuh di jalanan. Sang algojo pencabut nyawa itu menolak permintaan maaf Riko dengan mutlak, menyatakan bahwa kiamat pria itu baru saja dimulai dan neraka yang sesungguhnya sudah menunggu di balik jeruji besi dingin sana. Sebuah anggukan pelan dari kepala Bima menjadi sinyal pamungkas yang menyudahi panggung penderitaan tersebut. Dua orang polisi militer bertubuh raksasa langsung maju menerkam Riko, menyentakkan kedua lengan pria arogan itu ke belakang punggungnya hingga terdengar bunyi tulang sendi yang berderak ngilu. Borgol besi baja yang dingin dan berat diklikkan secara paksa di pergelangan tangannya, mengunci kebebasan Riko untuk selamanya. Kemeja sutra dan jas mahalnya berantakan. Kerahnya robek ditarik kasar saat ia diseret paksa berdiri. Riko terus meronta dan menjerit memanggil nama ibunya dengan nada yang sangat memalukan. Namun tidak ada satupun pasang mata di lobi itu yang menaruh belas kasihan. Sebaliknya, ratusan karyawan yang selama bertahun-tahun menjadi korban arogansi dan umpatan kasarnya justru memandang dengan sorot mata puas yang menyala-nyala. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam merekam momen bersejarah kehancuran sang diktator kecil itu dengan ponsel mereka. Riko diseret keluar dari lobi megah perusahaannya bukan sebagai seorang wakil presiden direktur, melainkan sebagai pesakitan hina, didorong masuk ke dalam mobil tahanan bersel jeruji besi yang langsung melesat membelah jalan raya menuju kebinasaan. Sementara itu, belasan kilometer jauhnya dari pusat bisnis kota, di dalam rumah mewah berlantai marmer yang menjadi saksi bisu pengkhianatan malam sebelumnya, Sarah masih tertidur lelap dalam buayan mimpi-mimpi serakahnya. Wanita itu mengenakan jubah mandi berbahan sutra merah yang mahal, berbaring miring di atas ranjang king size sembari menggeser layar tabletnya. Asyik memilih model tas Hermes kulit buaya mana yang akan ia minta sebagai hadiah promosi Riko hari ini. Ia tersenyum puas membayangkan betapa sempurna hidupnya setelah berhasil membuang suami gembel dan anak rongsokannya ke tempat sampah semalam. Namun, senyum culas di bibir berlipstik mahal itu seketika membeku saat telinganya menangkap suara dengungan keras yang tak lazim dari arah depan rumah. Deru mesin diesel berat bercampur dengan lengkingan sirene polisi memecah ketenangan perumahan elit tersebut. Dengan kening berkerut dan rasa penasaran yang terganggu, Sarah bangkit menuju jendela besar di lantai 2, menyibakkan tirai bludrunya dengan angkuh. Matanya seketika membelalak ngeri saat melihat gerbang besi berukir emas miliknya didobrak paksa oleh dua kendaraan taktis lapis baja, diikuti oleh puluhan petugas berseragam hitam bersenjata laras panjang yang menyerbu masuk dan mengepung pekarangan rumahnya bagaikan pasukan semut yang siap melahap bangkai gula.
Karma yang ia tertawakan semalam kini telah mendobrak pintu depannya, siap menelan habis seluruh kemewahan yang ia sembah. Suara dera engsel besi tebal yang patah dihantam moncong kendaraan taktis baja terdengar bagaikan sangkakala kiamat yang merobek ketenangan pagi di perumahan elit tersebut. Jantung Sarah seolah melompat keluar dari tulang rusuknya, berdebar liar menabrak dinding dadanya tatkala ia melihat puluhan aparat berseragam hitam merangsek masuk melalui celah gerbang yang hancur. Dari balik jendela kaca lantai 2, wanita berbalut jubah mandi sutra merah itu mematung dengan napas tertahan. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika membanjiri dahi dan pelipisnya, melunturkan krim malam mahal yang ia poleskan sebelum tidur. Sepatu-sepatu laras tebal bersol karet itu menjejak kasar pekarangannya, menodai lantai marmer teras kebanggaannya dengan jejak lumpur jalanan. Tirai bludru yang semalam menjadi saksi bisuk angkuhannya kini tersingkap kasar oleh angin pagi yang membawa serta hawa kehancuran absolut. Sarah terhuyung mundur, tungkainya mendadak lemas tanpa tulang, hingga punggungnya menghantam dinding pualam yang terasa sedingin es. Wajahnya yang biasa memancarkan arogansi kelas atas kini memucat pasi seputih kapas. Mulutnya ternganga gemetar, tak mampu merangkai satupun suku kata untuk memprotes invasi mendadak ini. Mimpi indahnya tentang tas kulit buaya edisi terbatas dan kehidupan sosialita tanpa batas menguap tanpa sisa, digantikan oleh kengerian nyata yang mulai menggerogoti setiap sel kewarasannya. Dari balik barisan pasukan yang mengepung rumah, 3 orang petugas berseragam sipil dari tim kejaksaan dan audit forensik melangkah masuk tanpa perlu repot-repot mengetuk pintu. Di tangan mereka tergenggam tumpukan stiker merah menyala bertuliskan, "Disita negara." Tanpa mempedulikan jeritan histeri Sarah yang akhirnya pecah menuruni tangga pualam, para petugas itu bergerak taktis, menempelkan segel kehancuran pada setiap inci kemewahan yang ada di ruangan itu. Sofa kulit putih gading tempat ia bermesraan dan menghina Bima semalam, pelantang suara kristal pembuai telinga, televisi layar datar raksasa, hingga lemari kaca tempat ia memajang deretan tas mewah dan perhiasan berliannya, semuanya tak luput dari segel merah. Darah Sarah mendidih oleh amarah yang bercampur dengan keputusasaan yang mencekik leher. Dengan sisa-sisa keangkuhan yang terlihat sangat menyedihkan, wanita itu meronta hebat, berteriak parau menuntut penjelasan, mengutuk para petugas sebagai anjing-anjing liar yang salah alamat. Ia menjerit histeris, mengancam akan menelepon Rico, sang calon wakil presiden direktur yang ia yakini memiliki kekuasaan absolut untuk memenjarakan mereka semua. Namun, saat jemari lentiknya yang gemetar panik menyambar ponsel pintar berlapis emas di atas meja marmer, seorang petugas dengan sigap merampasnya. Petugas itu menatap Sarah dengan sorot mata merendahkan, menyatakan dengan nada datar yang mengiris nurani bahwa benda itu, beserta seluruh isi rumah ini, dibeli menggunakan dana korupsi perusahaan yang dikendalikan oleh kekasih gelapnya, dan kini sepenuhnya disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang tingkat tinggi. Tepat pada saat napas Sarah mulai tersengal-sengal menahan ledakan histeria dan otaknya nyaris meledak memproses kenyataan gila tersebut, barisan petugas bersenjata di pintu utama tiba-tiba membelah diri menjadi 2, menciptakan sebuah lorong kehormatan yang sunyi dan sangat mencekam. Hening seketika menyelimuti ruangan, hanya menyisakan deru napas Sarah yang memburu. Dari balik sorot matahari pagi yang menyilaukan dari arah taman, sesosok bayangan tegap melangkah masuk dengan ritme yang begitu tenang, perlahan, namun mematikan. Waktu seolah berhenti berdetak saat pupil mata Sarah yang memerah mengenali siluet sang tamu agung. Pria itu tidak lagi mengenakan jaket kanvas lusuh yang berbau keringat asam, celana jeans belel yang robek di bagian lutut, atau sandal jepit kotor penyebar penyakit yang semalam ia hina habis-habisan. Di hadapannya kini berdiri tegak Bima, sang komandan elit dari Kesatuan Bayangan sekaligus pemegang tahta kekuasaan Nusantara Holdings. Ia mengenakan setelan jas hitam bespoke Armani yang dijahit presisi membalut otot-otot tempurnya, kemeja putih tanpa celah, kacamata hitam aviator yang menyembunyikan tatapan malaikat mautnya, dan sepatu pantofel kulit buaya yang mengkilap sempurna. Aura dominasi, kekayaan tak berseri, dan kekuasaan absolut yang menguar dari setiap tarikan napas Bima begitu masif, menggilas habis seluruh sisa kesombongan di ruangan itu hingga rata dengan tanah. Lutut Sarah benar-benar kehilangan fungsinya. Ia ambruk merosot ke atas lantai marmer yang semalam ia agung-agungkan, menatap tak percaya pada kebangkitan suaminya yang bagaikan dewa perang turun dari hayangan untuk menuntut balas. Kebenaran yang selanjutnya menghantam otak kerdil Sarah terasa triliunan kali lebih menyakitkan daripada tusukan pisau berkarat tepat di jantungnya. Melalui penjelasan singkat nan tajam dari Mayor Jenderal Surya yang melangkah mendampingi Bima, Sarah dipaksa menelan pil racun realitas bahwa Rico, pria hidung belang yang ia sembah sebagai tiket menuju surga dunia,
kini telah diseret layaknya binatang ke dalam sel tahanan militer dengan status miskin absolut tanpa sepeser uang pun. Lebih dari itu, kalimat sang jenderal yang menyatakan bahwa gembel hina yang semalam Sarah ludahi dan usir ke tengah badai adalah pemilik tunggal triliunan rupiah aset perusahaan tempat Riko mencuri, membuat kewarasan wanita itu hancur lebur berkeping-keping. Jerit tangis penyesalan yang melolong memekakan telinga akhirnya pecah dari kerongkongan wanita pengkhianat itu. Menyadari surga sesungguhnya baru saja ia buang ke tong sampah, Sarah merangkap putus asa dengan jubah sutranya yang berantakan menyapu debu lantai marmer. Ia menyeret tubuhnya bagaikan lintah, berusaha memeluk ujung celana kain mahal milik Bima. Dengan air mata hitam bercampur maskara yang mengalir deras menghancurkan sisa riasannya, Sarah meratap menyedihkan, memanggil Bima dengan sebutan suamiku sayang berulang kali. Ia memohon ampunan beribu ampun atas kehilafannya yang buta, bersumpah bahwa ia hanya dicuci otaknya oleh Riko yang keji, dan memohon sambil terisak-isak agar Bima mau memberikannya satu kesempatan terakhir demi Arya, darah daging mereka. Namun, sang algojo pencabut nyawa hanya berdiri kaku menatap ke bawah layaknya menatap sekumpulan belatung busuk. Saat jari-jari lentik Sarah yang gemetar meronta hampir menyentuh ujung sepatunya, Bima melangkah mundur satu ketukan lambat, memberikan isyarat penolakan mutlak yang lebih dingin dari es di kutub utara. Sang komandan perlahan melepas kacamata hitamnya, membiarkan sepasang mata elangnya yang gelap menembus sisa-sisa jiwa Sarah. Bima merendahkan nada suaranya, berbisik dingin yang menggema di seluruh ruangan pualam itu, mengingatkan Sarah tentang tangisan kelaparan Arya di jalanan yang membakar aspal, tentang koin Rp500 berkarat yang ditendang berserakan, dan tentang tatapan penuh kebencian yang ia lemparkan pada darah dagingnya sendiri semalam. Dengan kejam Bima menyatakan bahwa pangeran kecilnya kini telah aman mewarisi sebuah kerajaan raksasa, sementara wanita ular di hadapannya ini tidak akan pernah lagi diizinkan melihat bayangan anaknya walau hanya sedetik. Rumah pualam ini, perhiasan berlian ini, dan seluruh kemewahan yang melekat di tubuh Sarah akan dilelang untuk negara, menyisakan wanita itu tanpa tempat bernaung. Tanpa membuang waktu satu tarikan napas pun lagi, Bima membalikan tubuhnya yang tegap, memberikan instruksi tegas kepada pasukannya untuk menyeret Sarah keluar ke jalan raya hanya dengan pakaian termurah yang ia miliki sebelum Riko merayunya. Teriakan histeris Sarah yang meronta-ronta ditarik paksa oleh dua petugas polisi wanita menggema pilu menyayat udara pagi, perlahan menghilang tertelan deru mesin konvo VIP yang berlalu pergi, meninggalkannya menangis darah sendirian di atas aspal panas, menyesali kebodohannya seumur hidup dalam kemiskinan yang absolut. Roda kehidupan akhirnya menyelesaikan putarannya yang brutal, melindas habis setiap inci kesombongan mereka yang berani menantang takdir dan mempermainkan karma. Di sudut tergelap sebuah sel isolasi di penjara militer dengan tingkat keamanan maksimum, Riko meringkuk gemetar tanpa henti di atas lantai beton yang dingin, lembab, dan berbau pesing. Pria bajingan yang dulunya membusungkan dada dengan kemeja sutra puluhan juta dan memamerkan cincin emas itu kini telah dilucuti harga dirinya hingga ke titik terendah. Tubuhnya yang terbiasa dengan pendingin ruangan mewah kini hanya dibalut seragam tahanan oranye kasar yang menggesek kulitnya hingga lecet berdarah. Matanya yang dulu memancarkan arogansi kini kosong, cekung menakutkan, dihiasi lingkar hitam keputusasaan setelah berhari-hari diinterogasi tanpa ampun atas mega skandal korupsi raksasa yang ia perbuat. Setiap malam, lengkingan tawanya yang merendahkan dulu kini berganti menjadi rintihan ketakutan yang menggema memantul di dinding sel. Ia menjadi pesakitan paling hina, menyadari bahwa sisa umurnya akan habis membusuk di balik jeruji besi berkarat ini tanpa ada satupun manusia yang peduli. Sementara itu, di bawah terik matahari siang yang memanggang aspal ibu kota tanpa ampun, bayangan karma yang tak kalah tragis menimpa Sarah. Wanita sosialita yang memuja kemewahan dan pernah menganggap dirinya sebagai ratu dunia itu, kini menyeret langkah kakinya yang melepuh tanpa alas di pinggiran trotoar kotor. Tubuhnya yang dulu dirawat dengan lulu ratusan juta kini gosong terbakar matahari, dibalut daster rombeng hasil pemberian panti sosial. Rambutnya yang biasa di salon kini kusut masai, dihinggapi lalat, dan penuh dengan debu jalanan. Lapar dan haus merobek-robek perutnya, memaksanya mengais kotak sisa makanan di tong sampah belakang sebuah restoran cepat saji. Saat seorang pelayan restoran keluar, menyiramnya dengan air bekas cucian piring berbau amis, dan mengusirnya layaknya anjing kurap yang membawa wabah penyakit, Sarah hanya bisa menangis histeris. Di tengah aspal mendidih itu, ia merasakan dengan sangat nyata betapa kejamnya penderitaan dan penghinaan yang pernah ia lemparkan pada Arya kecil. Setiap tetes air mata kotor yang jatuh membasahi wajahnya adalah wujud penyesalan abadi yang tak akan pernah bisa ia tebus seumur hidupnya. Surga yang ia cari dalam pelukan pengkhianatan ternyata
adalah tiket menuju neraka dunia yang paling absolut. Sangat kontras dengan kebinasaan yang sedang melahap kedua pengkhianat itu, denyut kehidupan yang suci dan jujur masih berdetak kuat di sudut gang sempit yang kumuh di pinggiran kota. Di sana, Bei Minah tengah bersusah payah mendorong gerobak kayu reotnya yang berisi dagangan sisa nasi bungkus. Keringat bercucuran deras dari keriput di dahi wanita paruh baya berhati emas itu, membasahi kebaya lusuhnya yang kainnya sudah memudar dimakan usia. Tulang punggungnya berderak ngilu menahan beban gerobak di atas jalanan berbatu, dan napasnya tersengal-sengal di bawah sengatan matahari. Namun, senyum tulus tak pernah luntur dari bibir keringnya. Di dalam hatinya yang seluas samudra, doa-doa baik selalu terpanjat untuk setiap orang tak berpunya yang ia temui, tak terkecuali untuk sosok bocah kurus malang berkaos kuning berlubang yang pernah ia selamatkan dari kelaparan di peran toko tempo hari. Bei Minah sama sekali tidak pernah mengharapkan balasan apapun dari dunia. Baginya, melihat binar kehidupan kembali menyala di mata anak gelandangan itu sudah menjadi hadiah termahal dari Tuhan. Namun, semesta selalu memiliki skenario yang paling megah untuk membalas ketulusan mutlak yang tersembunyi dalam kesunyian. Ketenangan siang yang kumuh itu tiba-tiba dirobek oleh dentuman mesin silinder raksasa yang tak lazim terdengar di daerah tersebut. Para penghuni gubuk berhamburan keluar. Mata mereka terbelalak tak percaya menyaksikan sebuah konvo raksasa merangsek masuk ke dalam gang sempit mereka. Kendaraan SUV lapis baja hitam lega membuka jalan, diikuti oleh sebuah sedan Maybach Pullman super mewah yang meluncur perlahan bak kereta kencana yang turun dari hayangan. Mobil seharga puluhan miliar rupiah itu berhenti tepat di depan gerobak kayu Bei Minah, memantulkan sinar matahari menyilaukan dari bodi hitamnya. Debu beterbangan, menciptakan aura magis sebelum akhirnya pintu penumpang terbuka secara otomatis. Dari dalam kabin berlapis kulit premium yang dingin, melangkahlah Arya. Pangeran kecil itu kini terlihat begitu bercahaya, bersih, pipinya sedikit berisi, mengenakan setelan kemeja katun desainer yang sangat rapi. Di belakangnya, menyusul turun sosok Bima sang dewa perang, mengenakan jas kasual abu-abu berbahan linen dengan aura wibawa yang membuat seluruh penduduk gang seketika menahan napas. Arya tidak mempedulikan sepatu kulit barunya yang menginjak genangan air berlumpur. Ia berlari kencang sambil meneriakkan panggilan hangat, menabrakan tubuh mungilnya dan memeluk erat pinggang Bei Minah yang masih membeku dalam kebingungan luar biasa. Tangan kasar Bei Minah yang berbau bumbu dapur bergetar hebat membalas pelukan hangat itu. Air matanya tumpah menyadari bahwa pangeran cilik ini adalah pengamen malang yang dulu menangis di pangkuannya. Namun, kejutan terbesar belum usai. Bima melangkah tegap mendekat. Sang komandan elit yang mampu meruntuhkan kerajaan bisnis dan memenjarakan orang-orang berkuasa hanya dengan satu jentikan jari itu, tiba-tiba menekuk lutut kanannya, bersimpuh merendah hingga jas mahalnya menyentuh tanah berdebu tepat di bawah kaki Bei Minah. Aksi penghormatan tingkat tinggi itu melumpuhkan akal sehat siapapun yang melihatnya. Dengan suara bariton yang bergetar syarat akan rasa haru dan hormat yang mendalam, Bima menatap Bei Minah, merangkai kalimat puitis tanpa suara berteriak, menyebut wanita renta itu sebagai malaikat tak bersayap yang telah mengulurkan tangan Tuhan untuk menyelamatkan harta paling berharga di alam semestanya pada saat dunia yang kejam memalingkan wajah. Tangan kekar Bima yang dipenuhi bekas sayatan luka pertempuran itu, kemudian mengulurkan sebuah kotak kayu berukir berlapis beludru merah ke hadapan Bei Minah yang kini terseduh-seduh tak percaya. Bima dengan lembut menjelaskan bahwa di dalam kotak itu tersimpan sebuah sertifikat hak milik atas restoran Nusantara modern bintang 5 di pusat kota lengkap dengan staf manajerial, kunci sebuah rumah mewah berarsitektur asri yang siap ditempati, serta paket perjalanan haji VVIP untuk keberangkatan bulan depan. Bima menegaskan dengan senyum menenangkan bahwa gerobak reot berdebu ini telah menyelesaikan tugas sejarahnya yang mulia, dan kini sudah saatnya sang malaikat penikmat peluh menikmati sisa hidupnya layaknya seorang ratu yang dilayani oleh semesta. Tangis haru pecah di seluruh penjuru gang, merayakan kemenangan sang ketulusan. Bima bangkit berdiri, merengkuh pundak Bei Minah yang masih gemetar bahagia, dan menggandeng tangan kecil Arya menuju mobil mewah mereka. Saat konvo raksasa itu berputar arah dan kembali melesat membelah jalanan ibu kota menuju masa depan yang terang benderang, Bima menatap putranya yang memeluknya erat di kursi belakang. Badai penderitaan telah berlalu, dendam telah lunas terbayar tuntas bersama karma, dan hutang budi telah diganjar dengan surga. Sang komandan elit menyandarkan kepalanya, akhirnya menemukan kedamaian mutlak yang selama ini ia perjuangkan di medan pertempuran. Itu dia akhir tragis dari Riko dan Sarah, benar-benar definisi jatuh tertimpa tangga berlipat ganda. Terbukti ya, don't judge a book by its cover, itu bukan cuma pepatah kosong. Kebaikan akan selalu menang dengan caranya sendiri.
Kalau kalian suka dengan cerita balas dendam yang elegan dan happy ending seperti ini, langsung aja klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Komen di bawah, adegan mana yang paling bikin kalian merinding? Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.